Bab 1091. Zhang Huanyun berbicara dengan suara yang dalam, sinyal SOS telah dikirim, tetapi bahkan bala bantuan dari Battle God Hall akan membutuhkan 7 hari untuk sampai ke sini. Tidak akan begitu cepat. Selain itu, masalahnya terletak pada kurangnya pemahaman kita tentang situasi di sini. Bahkan jika orang-orang dari Battle God Hall ada di sini, kita masih akan terus mengkonsumsi energi kita. Itu juga area terlemah kita. Petik 2. Blood One juga mengerutkan kening dalam karena ada terlalu banyak makhluk abisal di bawah. Tidak ada yang tahu berapa banyak Raja Abisal akan muncul dalam pertempuran nanti. Namun, tidak ada cara mereka bisa menyelesaikan masalah dengan segel internal tanpa mengeksplorasi masalah lebih lanjut. Krisis datang tiba-tiba bahwa mereka hanya tertangkap basah. Kita akan menunggu dan melihat. Tidak ada Raja Abisal yang muncul selain Kaisar Iblis 6 Cakar. Kita akan mencoba mengintai situasi yang sedang terjadi, kata Blood One dengan suara berat. Tentu saja, tugas pengintai tidak diragukan lagi akan menjadi miliknya. Zhang Huanyun mengangguk. Kalian semua harus beristirahat dan memulihkan diri. Aku akan memanggilmu saat dibutuhkan. Ya Pak. Blood One tidak merinci lagi tetapi mundur ke pinggiran dan berkumpul dengan beberapa Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah. Mereka duduk bersila di tanah saat mereka menunggu dengan tenang. Latihan pertahanan Batalion Darah Dewa di lorong abisal telah digarap dengan sempurna selama bertahun-tahun. Setidaknya, mustahil bagi makhluk abisal ini untuk keluar dari tempat ini dalam waktu singkat. 20.000 tentara pasukan Dewa Darah telah tiba di daerah terdekat untuk menggantikan rekan-rekan mereka setiap saat. Para prajurit yang tidak terlibat dalam pertempuran bermeditasi dan menanamkan kekuatan jiwa mereka secara perlahan ke dalam baterai terintegrasi mereka yang merupakan cadangan energi mereka. Pengembangan kekuatan jiwa tubuh manusia bisa tak ada habisnya, tetapi ada batasnya. Namun, itu adalah satu-satunya pilihan yang layak bagi mereka saat ini. Mereka telah terlibat dalam latihan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu untuk melestarikan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa mereka sebelum memasukkan kekuatan jiwa mereka ke dalam baterai sedemikian rupa sehingga pertempuran dapat dipertahankan untuk periode yang lebih lama. Kegembiraan Tangulin dari kemenangan bertahan untuk sementara waktu. Dia lock out dari Battle Network dan pikiran pertama yang dia miliki adalah mencari Gu Yuena. Dia mendorong Stardow Cabin. Saat dia akan berpakaian dan mencari Blood One untuk melamar cuti, supaya dia bisa mengunjungi kekasihnya secara resmi, dia mendengar suara tak terduga dari alarm yang menusuk. Untuk apa alarmnya? Tang Wulin kaget. Dia hanya bereaksi terhadap situasi setelah beberapa detik. Bagaimanapun, dia baru saja melalui pertempuran besar. Apakah ada yang salah dengan bagian abisal? Tang Wulin merasa heran. Bukankah bagian abisal baru saja mengalami gelombang abisal baru-baru ini? Saya berada di bagian internal untuk pengintai, namun saya tidak menemukan jejak makhluk abisal. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 1. Namun, Tang Wulin masih seorang prajurit terlepas dari ketidakpastian yang dia rasakan. Dia juga darah 9 dari Batalion Dewa Darah, jadi dia merasa terikat. Dia berubah menjadi seragam militernya dengan cepat dan berlari keluar dari kamarnya di Batalion Dewa Darah. Dia melepaskan baju tempur pertempuran 2 kata segera dan mengepakkan sayap di punggungnya untuk mendorong tubuhnya lurus ke arah jalan abisal. Di kejauhan, dia sudah bisa mendengar suara ledakan memekakkan telinga dan merasakan getaran yang memancar dari pegunungan. Seperti yang diharapkan, sesuatu yang buruk telah terjadi di lorong abisal. Selain itu, dilihat dari prevalensi penembakan senjata jiwa, itu tampak serius. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dengan keras. Batalion itu tidak terletak terlalu jauh dari lorong abisal. Segera, dia bisa melihat pemandangan menakjubkan dari seluruh pasukan militer di sekitar lorong. Perangkat jiwa besar dipasang di daerah di sekitar lorong abisal sementara Zhang Huanyun digantung di atas lorong dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia mengamati situasi di dalam lorong abisal. Tang Wulin segera melihat beberapa Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah, termasuk mantan Darah 9 yang telah dikalahkannya sebelumnya, semua berkumpul di sebuah tempat dekat dengan lorong. Mereka bermeditasi sambil duduk bersila. Agak merasakan kedatangan Tang Wulin, Blood One tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah-arah Tang Wulin saat dia melambaikan tangannya ke Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru mengepakkan sayapnya dan turun dari langit. Secara alami, banyak tentara pasukan Dewa Darah melihat kedatangannya. Meskipun gelombang abisal yang tak terduga membuat suasana sangat tegang,
para prajurit ini mengungkapkan kegembiraan mereka saat melihat Tang Wulin. Itu adalah Raja Naga Emas darah dewa tentara mereka. Belum lagi, dia juga Double Champion King. Apakah dia baru saja kembali dari kompetisi? Tidak diragukan lagi, kedatangan Tang Wulin meningkatkan moral mereka. Mereka mengabaikan gelar Raja Tombak demi gelar Raja Naga Emas yang merupakan nama yang terdengar lebih keren. Senior Blood One, apa yang terjadi? Tanya Tang Wulin kepada Blood One saat mendarat di sebelahnya. Ekspresi Cao Dezi langsung berubah aneh ketika melihat Tang Wulin, sebagian besar karena kegembiraan. Aku benar-benar tidak mengharapkan makhluk abisal untuk memberi kita kesempatan tepat di depan pintu rumah kita. Meskipun ini sedikit lebih awal, kita akan melakukan yang terbaik untuk meraihnya. Tang Wulin bingung ketika mendengar kata-kata Blood One karena dia tidak mengerti apa artinya. Senior, apa maksudmu? Blood One tersenyum. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sisiku. Lakukan apa yang aku minta darimu. Tombak naga emasmu berfungsi, kan? Tentu saja, Tang Wulin mengangguk. Hebat, tapi tunggu. Kembalikan semangatmu dulu. Aku yakin konsumsimu luar biasa karena kompetisi baru saja berakhir. Ya, persaingan di Stardow Battle Network tidak akan benar-benar menghabiskan kekuatan jiwa seseorang, tetapi itu akan menghabiskan banyak semangat seseorang, terutama di final. Semangat Tang Wulin telah tegang selama seluruh durasi kompetisi. Meskipun pertempuran besar masih berlangsung dengan suara memekakkan telinga, Tang Wulin berhasil memasuki kondisi meditasi segera. Dengan cepat, dia memulihkan semangatnya. Blood One, di sisi lain, mengangkat kepalanya dan bersenandung ke arah Zhang Huanyun. Zhang Huanyun menoleh dan melihat ke arah Blood One tepat pada waktunya untuk melihat Tang Wulin di sisinya. Kemudian, Zhang Huanyun mengangguk pelan ke arah Blood One. Di bawah mereka, makhluk abisal menyerang dengan lebih intens. Setelah pergantian peristiwa sesaat, lebih banyak makhluk abisal terlibat dalam pertempuran. Mayoritas makhluk abisal yang muncul, pada awalnya terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mereka hanya bisa menggunakan tubuh mereka untuk menahan tembakan artileri tentara Dewa Darah. Beberapa makhluk abisal yang terampil dalam serangan jarak jauh muncul segera setelah itu. Mereka mulai menggunakan serangan jarak jauh mereka untuk melawan sinar jiwa dan amunisi jiwa sehingga mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang bagi makhluk abisal yang terampil dalam pertempuran jarak dekat. Kaisar Setan Enam Cakar ditangguhkan di udara saat itu mengarahkan pertempuran di depan. Sayap di punggungnya terbuka lebar dan mengepak dengan lembut dengan postur yang siap menyerang kapan saja. Setengah jam telah berlalu sejak awal acara di lorong abisal. Pusaran hitam di kedalaman lorong abisal terus berkembang. Sementara itu, aliran udara yang dihasilkan dari makhluk abisal yang diledakkan setelah ditembak oleh balok tidak diserap dan dikembalikan ke kedalaman lorong abisal dan pesawat abisal seperti sebelumnya. Faktanya, aliran udara diserap ke dalam pusaran hitam yang membuatnya semakin besar saat ini. Lebih banyak makhluk abisal muncul setelah pusaran yang membesar. Jika Zhang Huanyun menyaksikan adegan itu, dia pasti akan memimpin pasukan Dewa Darah menuju tempat ini untuk menghancurkan pusaran dan menstabilkan segel. Karena kesalahpahamannya terhadap situasi, ia gagal untuk melihat peristiwa yang terjadi dan memilih untuk tetap di posnya. Aliran cahaya terang menyapu langit. Sosok lain perlahan merangkak keluar dari kedalaman pusaran hitam. Itu memiliki 8 cakar dengan tubuhnya dibagi menjadi 3 segmen. Bagian terbesar adalah kepalanya yang bulat, sementara mulutnya yang besar memiliki 2 taring yang menonjol. Sepasang peraba di kepalanya memiliki panjang beberapa meter dan berayun dengan lembut. Makhluk abisal yang lebih lemah yang muncul sebelumnya di sekitarnya meledak menjadi kabut seketika setelah kontak dengan para perasa. Kabut itu kemudian diserap melalui perasa itu ke dalam tubuhnya. Bab 1092. 8 cakarnya mengerahkan kekuatan terus-menerus, berusaha menarik diri keluar dari lorong abisal dengan upaya besar seolah-olah ada kekuatan isap yang luar biasa di belakangnya. Itu mengangkat kepalanya untuk melirik Kaisar Setan Enam Cakar yang ditangguhkan di udara dan menggunakan tubuh yang sangat besar untuk menyembunyikan situasi di bawah ini. Makhluk abisal raksasa seperti bergerak-bergerak cepat dan berbaring terlentang di dinding di bagian abisal. Ujung kepalanya yang besar tiba-tiba berubah menjadi bentuk spiral saat menabrak dinding samping lorong. Kepala bentuk spiralnya secara mengejutkan berputar dengan kecepatan tinggi. Dentang, suara menusuk terdengar. Detik berikutnya, riak-riak cahaya menyebar keluar di permukaan lorong, menerangi segel di bagian bawah lorong. Tubuh besar semut raksasa itu meledak.
Itu mengayunkan kepalanya, tampak pusing sebelum berbicara dengan suara manusia, masih tidak berfungsi. Segel yang dipasang manusia pada awalnya benar-benar merepotkan. Bahkan aku, kaisar di tubuh asliku, tidak bisa menghancurkannya. Sepertinya saya hanya bisa mengisi jalan keluar dari jalan keluar lorong. Petik 2. Kaisar Setan 6 Cakar berada di peringkat ke-97 di antara 108 Raja Abisal, sementara Kaisar Semut berada di peringkat ke-76. Kaisar Semut, yang bekerja bersama-sama dengan Kaisar Iblis 6 Cakar, tidak terburu-buru untuk meluncurkan serangan. Itu diletakkan diam-diam di dinding saat menunggu. Sebagai garda depan, tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan lebih banyak waktu sehingga makhluk abisal biasa yang telah mati dalam pertempuran dapat diubah menjadi energi abisal. Mereka akan menggunakan energi abisal untuk memperluas bagian abisal sehingga lebih banyak Raja Abisal bisa datang. Mereka perlu menyelesaikan tugas untuk menang atas umat manusia. Hanya dia dan Kaisar Iblis 6 Cakar saat ini. Kekuatan gabungan mereka agak lemah. Namun, dengan perluasan bagian ini, semakin banyak makhluk abisal biasa melonjak keluar dengan liar. Bagian yang diperluas itu akan memungkinkan lebih banyak raja muncul. Di sisi lain, tentara Dewa Dara benar-benar tidak menyadari rencana mereka ketika mereka menyaksikan makhluk-makhluk abisal bertemu dengan malapetaka mereka dan meledak menjadi bola kabut tanpa henti. Ada yang ada di radar. Zhang Huanyun bertanya kepada Departemen Investigasi Tentara Dewa Darah yang dilengkapi dengan segala macam detektor sensitif. Kami mendeteksi sejumlah besar makhluk abisal melonjak dari bawah sekarang. Saya pikir ada makhluk yang menyaingi makhluk besar di sana, tetapi karena intensitas tinggi dari fluktuasi energi abisal, detektor kami tidak dapat mengeksplorasi lebih dalam untuk menyelidiki rinciannya. Petik 2. Lanjutkan pemantauan. Zhang Huanyun mengayunkan tubuhnya sekali dan dia sudah di sebelah Blue Tuan. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan berdiri dan mengangguk ke arahnya. Zhang Huanyun berbicara dengan lembut, aku akan bekerja dengan kalian semua. Namun, bukankah kita akan memperingatkan musuh dengan melakukannya? Cao Dezi tersenyum dengan tenang. Ini bukan masalah menyiagakan musuh, tetapi upaya kita dalam menghancurkan Raja-Raja Abisal akan benar-benar melemahkan kekuatan pesawat Abisal. Kita akan mulai di sini kalau begitu. Kita tidak bisa benar-benar meramalkan peristiwa di lorong Abisal, jadi kita akan mundur segera setelah serangan pertama. Tarik makhluk besar dulu. Saya akan bertanggung jawab atas kontrol sementara Anda akan bertanggung jawab atas konversi. Petik 2. Baiklah, Zhang Huanyun mengangguk. Dalam sekejap, dia kembali ke posisinya di atas lorong abisal sekali lagi. Lemparkan ke dalam bom yang sangat eksplosif dengan intensitas tinggi. 300 kali per menit. Lepaskan. Bola cahaya pijar ditembakkan dari moncong bundar dengan cepat. Lebih dari 300 bola cahaya putih bercahaya ditembakkan dalam 1 menit. Sebuah bola logam kecil ada di dalam setiap bola cahaya. Bola logam akan meledak dengan ledakan keras ketika lampu pijar telah membengkak hingga maksimum. Bom yang sangat eksplosif itu berbeda dengan amunisi jiwanya karena tidak mampu menembak jarak jauh, tetapi ia mampu menghasilkan efek ledakan rantai dan paling cocok untuk serangan terfokus dalam jarak pendek. Itu bahkan lebih efektif daripada amunisi jiwa tetap dalam keadaan seperti itu. Perangkat jiwa adalah konsumsi sekali pakai yang sangat efektif dalam berurusan dengan makhluk abisal. 300 bom yang sangat eksplosif meledak dengan poni keras. Ternyata lampu pijar abisal sekaligus. Sinar putih yang meresap menutupi seluruh bagian dengan sejumlah besar makhluk abisal yang meledak berkeping-keping. Aura abisal tersebar ke segala arah dari ledakan. Makhluk-makhluk abisal dalam lorong abisal menghilang menjadi ketiadaan segera setelah itu. Pada saat yang sama, Zhang Huanyun buru-buru mengirim serangkaian pesanan yang membuat blokade di pintu masuk gua berhenti sejenak. Cermin seperti bulan muncul di belakang punggung Zhang Huanyun yang disembunyikan oleh pancaran pijar dari ledakan di bawah. Cermin itu hanya berdiameter setengah meter ketika pertama kali muncul. Namun, dengan 3 cincin jiwa di tubuh Zhang Huanyun bersinar berturut-turut, itu naik di hadapan badai dan lebih dari 50 meter dalam sekejap mata. Ada gulungan pola naga dekoratif di cermin yang diperbesar. Pola dekoratif ini tampaknya menjadi hidup saat ini. Fluktuasi energi yang intens mulai muncul di permukaan cermin ini. Tepat pada saat inilah sosok tenggelam ke dalam lorong abisal diam-diam. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. 6 lengan 6 kaisar cakar iblis diblokir di atas kepalanya selama ledakan bom.
Ia tidak memiliki empati terhadap anggota klannya yang sekarat. Semakin banyak kematian di sana, semakin besar pembukaan lorong abisal yang akan memungkinkan lebih banyak klan dan raja masuk. Itu mengantisipasi bahwa umat manusia akan menghabiskan lebih banyak energi untuk membunuh makhluk-makhluk ini. Secara alami, itu tidak ingin dibunuh karena raja yang sudah mati akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Raja bisa ditantang oleh klan kuat lainnya, dan bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai raja. Setiap tingkat pesawat abisal didominasi oleh seorang raja. Raja memegang inti yang menganugerahkannya dengan kemampuan supranatural dan posisinya. Jika tubuh raja yang sebenarnya menderita kematian, inti akan mengambil energinya dan mengembalikannya ke pesawat abisal. Proses kebangkitan membutuhkan waktu. Jika itu terjadi bahwa anggota klan lain menemukan dan merebut inti abisal, raja kemudian akan kehilangan kesadarannya. Dalam hal ini, energinya akan ditelan oleh raja baru. Dengan demikian, makhluk abisal biasa tidak terbebani secara emosional dalam kematian, tetapi para raja abisal takut mati jika tidak klan mereka mengambil alih posisi mereka. Sama seperti Kaisar Setan Enam Cakar menggerakkan 6 tangannya, ia merasakan perubahan suhu di sekitarnya. Dalam hal bahasa manusia, itu akan digambarkan sebagai dingin. Tiba-tiba, ia merasakan bahwa ruang di sekitar tubuhnya telah berubah. Pusat ruang, di mana tubuh itu, tampaknya terbelah. Jelas ada banyak makhluk abisal di sekitarnya, namun, rasanya seolah-olah mereka tidak ada saat ini. Tampaknya terisolasi di ruang persegi yang sunyi menyeramkan di mana tidak ada suara yang bisa ditransmisikan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Kaisar Iblis bercakar 6 kaget. Sebagai raja, ia memiliki kecerdasan yang tidak kalah rendahnya dengan umat manusia, sehingga dapat langsung merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Namun, sudah terlambat bahkan jika ingin berjuang bebas sekarang. 4 pedang raksasa mengisolasi ruang sekitarnya dan diam-diam menjebaknya. Sinar terang turun dari langit dan menerangi tubuhnya. Pada saat berikutnya, Kaisar Iblis 6 Cakar langsung diubah menjadi aliran cahaya putih sebelum menghilang ke udara tipis seolah-olah telah naik ke langit. Sosok luar biasa setinggi 100 meter bahkan tidak meninggalkan jejak. Kaisar Semut dengan dingin menyaksikan kejadian itu dari atas. Itu tidak memperhatikan hal ini karena itu bukan ledakan besar. Namun, pada saat inilah tercengang menemukan 4 pedang raksasa yang tampak kuno muncul dari udara tipis. Keempat pedang raksasa ini mengiris ruang dengan mudah. Tampaknya Kaisar Setan Enam Cakar dibungkus dalam wadah. Kaisar Iblis hampir tidak bisa menahan, dan pada saat berikutnya, itu diserap ke dalam aliran cahaya putih. Bab 1093, Melahap. Banyaknya makhluk abisal menghalangi bidang visi prajurit, tetapi juga bidang Raja Abisal. Bahkan ketika Kaisar Siluman Enam Cakar menghilang, itu tidak mengerti apa yang terjadi. Ini benar-benar luar biasa. Seorang manusia telah menangkap Kaisar Iblis Enam Cakar. Apakah manusia sudah sekuat ini? Kaisar Semut memandang dengan mulut ternganga, tetapi itu tidak cukup berani untuk maju. Meskipun itu jauh lebih kuat daripada Kaisar Iblis Enam Cakar, Kaisar Iblis memiliki kemampuan mengendalikan ruang. Itu sebabnya dikirim terlebih dahulu ke sini. Selain itu, klannya adalah yang terbesar dalam jumlah, yaitu bagaimana mereka menjadi pelopor. Dalam hal kekuatan tempur, itu lebih kuat daripada Kaisar Iblis Enam Cakar. Namun, jika sesuatu yang tidak biasa terjadi padanya, itu tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk dapat menahan hal seperti itu. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Apa yang diinginkan manusia ini? Jadi bagaimana jika mereka telah menangkap Enam Cakar? Setelah Enam Cakar mati, inti pesawatnya secara alami akan membawa energinya kembali ke jurang. Itu bukan sesuatu yang bisa dicegah manusia. Petik 1. Sebuah cahaya menyala, dan cermin besar di belakang Zhang Huanyun kembali gelap. Namun, gambar lain muncul di cermin. Itu adalah sosok kolosal yang melihat sekeliling dengan ekspresi yang hilang. Bukankah itu Kaisar Iblis Enam Cakar? Bibir Zhang Huanyun membentuk lengkungan di wajahnya. Kemenangan atau kekalahan mereka akan bergantung pada langkah ini. 108. Itu terdengar sangat banyak. Namun, jika mereka melahap mereka satu persatu, mengecewakan pesawat abisal yang sebenarnya bukanlah tugas yang sulit. Pikirannya masih sibuk dengan pikiran-pikiran ini ketika dia mengangkat ibu jari ke arah Cao Desi. Kekuatan Douluo tak berperasaan ini benar-benar tak kenal takut. Dia baru saja menunjukkan wajahnya ketika dia menangkap Raja Abisal, seperti yang diharapkan dari Blood One.
Dalam beberapa dekade terakhir, Douluo Herles adalah orang yang paling sering memasuki pesawat abisal. Dia telah melakukan perjalanan ke dan dari 2 pesawat. Dia bahkan secara pribadi telah membunuh Raja Abisal sebelumnya yang membawa kekacauan ke beberapa lapisan jurang. Itu memberi tentara Dewa Darah lebih banyak waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kali ini, ketika dia menangkap Kaisar Setan Enam Cakar, yang jelas-jelas bukan di antara makhluk abisal peringkat tertinggi, dia tampaknya telah melakukannya dengan sangat mudah. Wulin, petik 2, sebuah suara mencapai telinganya, dan Tang Wulin terbangun dari meditasinya. Dia berbalik dan menatap Cao Dezi di sampingnya. Cao Dezi berkata, "Kamu ikut aku," dan meraih bahu Tang Wulin. Tang Wulin tiba-tiba merasakan aura yang sangat tajam meledak dari tubuh pria ini. Detik berikutnya, dia tampaknya telah memasuki dunia yang berkilau dan mempesona. Segala sesuatu di sekitarnya berkerut sekaligus menjadi tajam. Sepertinya dia akan terpotong-potong jika dia membuat gerakan ruam. Dia secara pribadi mengalami kesadaran pedang Ye Xinglan sebelumnya. Dia bahkan menyaksikan Ye Xinglan memahami Sword Soul-nya dalam pertempuran. Namun, semua itu sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang dia rasakan sekarang. Kesadaran pedang aneh ini tampak hidup. Itu terhubung ke semua ruang di sekitarnya. Itu membawanya dan melaju dengan bebas melalui area. Tang Wulin hanya menyadari sekarang bahwa basis budidaya manusia bisa mencapai tingkat yang luar biasa. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak pernah menyangka kalau pamannya bisa melakukan ini. Senyum tipis muncul di ujung bibir Herles Douluo. "Wulin, sekarang, gunakan tombak naga emasmu dan tusukkan ke makhluk abisal itu. Kita harus mencoba melihat apakah kita benar-benar dapat membunuh makhluk abisal yang kuat seperti itu. Jika tubuh Anda tidak dapat mengambilnya selama proses melahap, Anda harus segera memberi tahu saya." Petik 2. Bunuh makhluk abisal, ya. Pikiran ini baru saja muncul di benak Tang Wulin ketika bidang penglihatannya cerah di saat berikutnya. Dia muncul di ruang lain bersama Cao Dezi. Hanya ada aliran udara dan awan tebal di sekitarnya, dan sosok kolosal di depannya. Bukankah itu Kaisar Iblis Enam Cakar di jurang sebelum ini? Kaisar Setan Enam Cakar tampak hilang. Jelas bahwa tidak tahu apa yang baru saja terjadi ketika dimasukkan ke dalam situasi ini. Ketika Tang Wulin dan Herles Douluo muncul, segera melolong marah. Itu melambaikan 6 lengannya dan udara berkerut dengan keras. Namun, pada saat ini, awan dan kabut di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi rantai yang dengan cepat mengikat tubuh besarnya. Itu langsung menyebarkan energi yang telah dilepaskannya beberapa saat yang lalu. The Herles Douluo mengayunkan lengan dan pedang dengan desain klasik terwujud di udara. Masih di udara, itu terbagi menjadi 2 dan kemudian 4. 4 pedang tajam langsung muncul di sekitar kepala iblis Kaisar bercakar 6. Ruang yang berkerut dengan cepat menjadi stabil. "Wulin, lakukan itu." Cao Dezi menurunkan suaranya dan berteriak. Secara alami, Tang Wulin tidak ragu-ragu. Energi makhluk abisal yang dimakan oleh tombak naga emasnya bahkan akan bermanfaat baginya. Meskipun banyak kotoran akan disaring dalam proses, ketika dimasukkan ke dalam tubuhnya, itu akan memberinya energi paling murni, tanpa atribut. Dia ingin bertarung dengan makhluk abisal untuk waktu yang lama sekarang. Itulah alasan dia terus menguatkan dirinya. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengambil bagian dalam makanan lezat yang disajikan kepadanya di atas piring. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa basis kultivasi monster ini di hadapannya lebih kuat daripada makhluk abisal lain yang pernah dia hadapi sebelumnya. Tubuhnya bergerak cepat, dan sepasang sayap muncul di belakangnya. Dia mengalahkan mereka dengan kuat, naga emas lalat. Tombak naga emasnya jatuh ke tangannya dan dia menusukkannya tepat ke iblis Kaisar yang bercakar 6. Ada 16 pasang mata majemuk di kepala Kaisar Iblis 6 Cakar. Saat ini, mereka dipenuhi dengan penghinaan. Itu tidak khawatir bahwa itu akan mati. Setelah meninggal, inti pesawat akan membawanya kembali. Selama inti itu ada, ia akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Setelah menjadi penguasa pesawat itu selama bertahun-tahun, ia masih memiliki beberapa keterampilan di lengannya. Itu sangat percaya diri dalam kemampuannya untuk berhasil bereinkarnasi, dan itu akan menguasai pesawat sekali lagi. Namun, masih jauh dari senang mati begitu saja. Semakin dekat Tang Wulin dengan Kaisar Iblis 6 Cakar, semakin dia bisa merasakan kekuatan Douluo yang Herles. 4 pedang klasik yang melayang di sekitar kepala iblis Kaisar bercakar 6 telah benar-benar menguncinya di tempat.
Itu tidak dapat bergerak bahkan 1 inci pun. Apakah mereka semua SWAT Souls? Saya tidak pernah tahu bahwa SWAT Souls dapat dibagi menjadi 4. Juga, masing-masing dari mereka sepertinya bisa membelah surga dan bumi. Petik 1. Sebelum keempat pedang, Tang Wulin terasa tidak berarti. Dalam kompetisi tahun ini, ia telah muncul sebagai juara di kedua front pada akhirnya dan kepercayaan dirinya sangat meningkat. Sekarang, ketika dia melihat kekuatan yang Cao Dezi tunjukkan, dia mengerti bahwa dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia bisa membandingkan dengan seorang ahli sejati. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk pikiran ini untuk melintas dalam benaknya, dia sudah mencapai Kaisar Setan 6 Cakar. Dia langsung menusuknya dengan tombak naga emasnya. Ketika tombak menembus dada Kaisar Iblis 6 Cakar, dia terkejut bahwa itu bertemu dengan perlawanan yang signifikan. Tubuh yang tangguh. Saya terkejut bahwa sulit menusuknya bahkan dengan ketajaman tombak naga emas saya. Petik 1. Merasa terkejut, Tang Wulin melepaskan ledakan naga emas tanpa ragu-ragu. Tombak naga emasnya berdengung. Awalnya, masih ada beberapa penghinaan di mata majemuk Kaisar Siluman Bercakar 6. Namun, pada saat berikutnya, itu diganti dengan teror. Ketika tombak naga emas menembus ke dalam tubuh Kaisar Iblis 6 Cakar, tombak itu sedikit berhenti. Tak lama setelah itu, tombak naga emasnya berubah menjadi putih pijar. Lingkaran putih langsung menutupi lengan tombak Tang Wulin. Lingkaran cahaya ini kemudian berputar ke arah yang berbeda dan dengan cepat memasuki tubuh Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin sedikit bergetar. Detik berikutnya, dia merasakan energi yang tak tertandingi tiba-tiba melonjak ke tubuhnya sendiri. Sensasi ini terasa seperti ketika ia pertama kali menyerap awan naga di lembah naga. Energi ini lebih murni dan lebih padat. Dengan infus lingkaran putih, Dragon Core-nya segera berdenyut lebih intens. Itu menyerap energi kehidupan ini dengan keserakahan. Saat energi kehidupan mengalir ke tubuhnya, inti jiwa Tang Wulin juga menyala. Tang Wulin buru-buru menggunakan metode surga misteriusnya untuk memandu energi ini sehingga mereka mengalir ke dua inti energinya yang besar. Dia bukan orang yang menghadapi makhluk abisal untuk pertama kalinya sekarang. Saat itu, ia belum memiliki inti energinya. Dia dengan mudah merasa kembung. Kali ini, laju energi yang diserap oleh dua core energi besarnya bahkan bisa digambarkan sebagai serakah. Inti jiwanya dan inti naga bersinar. Inti jiwanya menjadi semakin kristalin. Dengan pemasukan energi yang begitu besar, bidang singgung kecil mulai muncul di permukaannya yang berbentuk intan. Dengan setiap penambahan bidang singgung, inti jiwanya akan meningkat dalam kecemerlangannya. Di sisi lain, Dragon Core-nya seperti hati. Itu terus menyusut. Setiap kali menyusut, ia bisa melahap sejumlah besar energi kehidupan yang mengalir. Energi kehidupan ini diubah oleh Dragon Core-nya dan bergabung menjadi energi garis keturunannya. Itu terus diangkut ke setiap bagian tubuhnya. Tang Wulin merasakan energi menumpuk di tubuhnya. Sepertinya energinya membengkak seolah-olah itu adalah balon yang menggembung. Ini, The Hairless Douluo terus mengamati perubahan dalam dirinya dan Kaisar Iblis 6 Cakar. Pada awalnya, kejutan muncul di mata majemuk Kaisar Siluman Bercakar 6, dengan cepat diikuti oleh rasa takut. Ini karena ia terkejut ketika jelas merasa bahwa energi abisalnya terus diserap oleh manusia ini. Bagaimana mungkin? Apakah ini metode manusia dalam melahap energi abisal seperti yang disebutkan oleh penguasa terkuat? Petik 1. Bab 1094, aktifkan, Life Seed. Apakah manusia benar-benar mencapai hal seperti itu? Ini tidak bisa dipercaya. Petik 1. Horor mengikuti setelah guncangan awal. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan mati. Ini buruk. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Petik 1. Saya harus membebaskan diri dari pembatasan di sini. Saya hanya memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi jika saya berada di dalam pesawat abisal. Ketika memikirkan hal ini, tubuh Kaisar Iblis 6 Cakar mulai naik dan turun dengan cepat. Tampaknya ada cahaya redup yang menyinari tubuhnya. Itu adalah cahaya keunguan yang aneh. Saat cahaya tumbuh lebih terang, tubuh kolosalnya mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri. Tatapan Hairless Douluo berubah. Dia mengayunkan lengan kanannya dan pedang klasik lain melesat dengan kecepatan kilat. Itu langsung berlari melalui tubuh Kaisar Siluman Bercakar 6, segera memperlambat kecepatan di mana itu runtuh. Wulin, cepatlah. Orang ini ingin menghancurkan diri sendiri. Cao Dezi adalah orang yang paling bertarung dengan raja-raja abisal ini.
Itu sebabnya dia juga yang paling berpengalaman dalam kemampuan dan kondisi mereka. Setiap kali raja-raja abisal ini meninggal, aura abisal mereka akan dengan tergesa-gesa lari ke pesawat abisal. Energi abisal ini bisa menembus penghalang apapun. Bahkan domain Bright Mirror Douluo tidak bisa menghentikan mereka. Setelah lolos, secara alami akan bereinkarnasi setelah beberapa waktu. Jika itu terjadi, misi ini akan berakhir dengan kegagalan. Tang Wulin mengangguk dengan penuh semangat. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Meskipun kecepatan di mana tombak naga emasnya melahap energinya jelas meningkat, energi dalam Kaisar Iblis 6 Cakar dengan cepat tumbuh lebih liar. Yang mengejutkannya, sepertinya ingin membebaskan diri. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh Kaisar Siluman Bercakar 6 dan dengan cepat menyerap energi Kaisar Siluman Bercakar 6. Sepertinya ingin, Senior Blood One, sepertinya ingin membuka jalan spasial. Kamu, Tang Wulin tengah kalimat ketika tiba-tiba, dia merasakan alisnya bergetar. Perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Tatapan Blood One menjadi dingin. Dia mengayunkan lengan kanannya, dan 4 pedang di sekitar kepala Kaisar Iblis Bercakar 6 bersinar cerah pada saat yang sama ketika mereka memotong udara. Namun, gelombang kejut ruang intens tiba-tiba meletus dari Kaisar Iblis 6 Cakar. Rasanya seluruh makhluk itu runtuh ke dalam. Hehehe, manusia kecil lemah. Apakah Anda pikir trik semacam itu dapat membunuh Kaisar Setan 6 Cakar yang perkasa? Tidak peduli seberapa kuat Anda sebagai individu, tidak ada cara Anda bisa melawan pesawat. Ini adalah pasokan energi yang tak terbatas, seperti halnya dewa. Ini adalah dasar dari keberadaan pesawat abisal. The Plans Seed akan membawaku kembali ke jurang. Tidak akan lama sebelum saya kembali. Petik 2. Benih pesawat. Meskipun ia telah bertarung dengan makhluk abisal selama bertahun-tahun, bahkan Douluo Cao Dezi yang hairless hanya mendengar tentang seed pesawat ini untuk pertama kalinya. Juga, dia jelas merasa bahwa segel spasialnya sendiri dan domain Zhang Huanyun hampir tidak bisa menahan orang ini sebelum dia lebih lama. Hatinya tenggelam. Cao Dezi mengerti bahwa dia masih memikirkan masalah ini terlalu sederhana. 108 Abyssal Monarchs ini tidak bisa dikalahkan hanya dengan melahap energi mereka. Ini pasti seorang raja yang sangat rendah di antara barisan mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan yang satu ini, maka Raja Abyssal yang lebih kuat akan lebih sulit dikendalikan. Selain itu, bagian Abyssal sedang dibuka sekarang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ini akan sangat merepotkan. Tepat ketika Cao Dezi mengerutkan kening, perubahan aneh tiba-tiba terjadi pada tubuh Tang Wulin. Cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Total ada 6 cincin, 4 hitam, 1 hijau, dan 1 merah. Cincin kelima, cincin jiwa kehijauan emas, tiba-tiba bersinar terang. Tak lama kemudian, cahaya zamrud melesat seperti kilat dari antara alis Tang Wulin. Lampu hijau ini mendarat di dada Kaisar Iblis 6 Cakar, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dada Kaisar Iblis 6 Cakar tampaknya telah meleleh karena sebuah lubang bosan di dalamnya. Kemudian, lampu hijau mengambil bentuk dan berubah menjadi cabang yang penuh dengan daun hijau zamrud. Itu mengebor ke dada Kaisar Iblis 6 Cakar dengan paksa. Tawa liar Iblis Kaisar Bercakar 6 berhenti tiba-tiba. Apa-apaan ini? Kaisar Iblis menjerit memekakkan telinga. Itu mengguncang seluruh domain sehingga interiornya berkerut. Namun, bagian dalam dadanya bersinar dengan cahaya hijau yang cemerlang. Tang Wulin merasakan emosi gembira datang dari benih kehidupan yang tertanam di kedalaman tengkoraknya. Itu seperti ketika dia melihat ibunya membuat makanan yang lezat ketika dia masih kecil. Energi yang dimakan oleh tombak naga emasnya sedikit melemah. Namun, sumber kehidupan yang dipancarkan oleh Life Seed sangat padat dan menutupi setiap bagian tubuh Tang Wulin. Ini membuatnya merasa seolah-olah setiap sel di tubuhnya bersorak dan melompat kegirangan. Pembaptisan dengan energi kehidupan yang begitu besar membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kehijauan emas yang dipenuhi dengan kehidupan. Dia merasakan kenyamanan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua jejak kelelahan di dalam tubuhnya, apakah itu fisik atau mental, memudar. Pada saat itu, yang mengejutkan Tang Wulin adalah dia bisa dengan jelas merasakan semua elemen di sekitarnya. Dia bisa merasakan fluktuasi yang datang dari setiap elemen. Ini pasti, perasaan dari domain roh. Kaisar Setan 6 Cakar melolong liar dan berjuang mati-matian. Namun,
Pokok anggur yang ramping seperti jari kelingking yang keluar dari dahi Tang Wulin telah menancapkan akar yang kuat di dalam dadanya. Warnanya diwarnai dengan rona hijau zamrud. Apakah jam paling gelap datang tepat sebelum fajar? Cao Dezi di sampingnya juga kaget. Dia sudah tahu bahwa ada kekuatan hidup yang tidak dapat dijelaskan tetapi sangat besar dalam Tang Wulin. Ketika dia memadatkan inti jiwanya saat itu, kekuatan hidup ini muncul sekali, dan itu juga membawa manfaat besar bagi seluruh pasukan. Kekuatan hidup ini muncul sekali lagi. Selain itu, tampaknya telah mengendalikan benih pesawat Kaisar Iblis 6 Cakar. Apa yang terjadi di sini? Bahkan dengan pengalaman Cao Dezi, dia tidak bisa melihat apa itu. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini fatal bagi Kaisar Iblis 6 Cakar. Suara detak jantung yang kuat datang dari Dragon Core-nya. Tang Wulin merasakan esensi darahnya tumbuh lebih kuat tidak seperti sebelumnya. Sekarang dia diberi makan oleh kekuatan hidup, dia tidak perlu khawatir tentang tubuhnya yang tidak mampu menahan proses itu. Dragon Core-nya membesar sedikit demi sedikit. Juga, melalui transformasi kekuatan hidup, bidang tangan pada inti jiwanya dengan cepat meningkat jumlahnya. Ini tidak diragukan lagi pertanda bahwa inti jiwanya berevolusi. Dua core energinya yang besar dengan rakus menyerap energi yang berasal dari Kaisar Iblis 6 Cakar. Seed Life di dahinya melahap energi terbesar. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Iblis 6 Cakar bergetar hebat dan kemudian berbaring lemas di sana. Cabang yang tumbuh dari dahi Tang Wulin dengan cepat mencabut. Terikat di ujungnya adalah kristal ungu gelap berbentuk oval, berdenyut dengan cahaya redup. Cabang Life Seed berakar di kristal, dengan rambut-rambut halus menembus ke dalamnya. Lingkaran hijau dengan cepat melonjak ke bagian dalam dahi Tang Wulin, dan kekuatan hidup yang kuat sepenuhnya ditelan oleh Life Seed. 6 bayangan ilusi muncul di sekitar Tang Wulin. Mereka adalah 6 binatang berjiwa tumbuhan besar 100.000 tahun yang dipimpin oleh tulip damas. Setiap dari mereka ditutupi oleh lingkaran kehijauan emas, dan mereka semua memiliki wajah gembira. Jelas, energi kehidupan yang padat ini sangat bermanfaat bagi mereka juga. Tombak naga emasnya terus melahap sisa-sisa energi Kaisar Iblis 6 Cakar. Tang Wulin tidak bisa tidak bertanya kepada tulip damas, "Damas, apa ini?" "Apa itu kristal ungu?" Petik 2. Tulip damas tertawa, "Tuan, semoga sukses Anda benar-benar luar biasa. Kami awalnya berpikir bahwa hanya berada di sekitar Life Seed dan merasakan efeknya sangat bermanfaat bagi kami. Kami tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa mengaktifkan Life Seed dan memasoknya dengan kekuatan hidup murni, sehingga membuatnya tumbuh akar dan tunas-tunas." Petik 2. Bab 1095, level 93, tutup. Tang Wulin buru-buru berkata, "Tunggu, apa maksudmu? Saya tidak mengerti." Dia bukan satu-satunya. Bahkan Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan yang berdiri di sampingnya bingung. Dia juga sangat terkejut ketika dia melihat penampilan tiba-tiba dari begitu banyak makhluk dengan aura yang kuat. Namun, jelas bahwa makhluk-makhluk ini memancarkan kekuatan hidup yang padat dan mereka memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tang Wulin. Damas Tulip menjawab, "Segala sesuatu yang kita tahu adalah dari apa yang kita pahami setelah diterangi oleh Life Seed. The Life Seed sebenarnya adalah pencetus semua kehidupan di dunia ini. Dalam arti tertentu, ia bahkan mewakili alam itu sendiri. Benih kehidupan, dalam beberapa bentuk, telah ditinggalkan di pohon emas kuno saat itu. Itu selalu ada. Namun, ketika Anda manusia mulai mengembangkan benua secara berlebihan, itu menyebabkan penurunan tajam tanaman dan hewan buas, sehingga mengakibatkan hilangnya kekuatan hidup di dunia. Setelah bertahun-tahun, Life Seed tiba-tiba terbangun karena suatu alasan, dan itu juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Tampaknya telah merasakan sesuatu, karena itulah ia menginspirasi Anda melalui pohon emas kuno." Petik 2. Suara Damas Tulip tiba-tiba turun saat dia melanjutkan, "Mungkin itu karena kalian manusia telah membawa kehancuran di seluruh benua dan membawanya ke jurang kehancuran yang terjadi seperti itu. Jadi ketika Life Seed memilih Anda untuk menjadi anak alam, ia berharap Anda akan membantunya memulihkan energi kehidupan benua. Anda harus menghidupkan kembali benua sekali lagi sehingga tidak akan hancur pada akhirnya." Petik 2. Tang Wulin dan Cao Dezi benar-benar tercengang. Mungkinkah ekosistem sudah dalam kesulitan yang mengerikan? Damas Tulip melanjutkan, "Namun, Life Seed mewakili kekuatan hidup seluruh benua kita. Itu sebabnya sejumlah besar energi yang diperlukan untuk benih kehidupan untuk benar-benar dipulihkan, untuk berakar,
menumbuhkan tunas, dan melepaskan energi kehidupan di setiap sudut dunia seperti embun, tidak dapat dibayangkan. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat Anda capai sendiri. Itulah sebabnya ketika pohon emas kuno tumbang, ia menanamkan benih kehidupan di dalam dirimu. The Life Seed berharap ia dapat mengikuti Anda dan menemukan beberapa sumber kehidupan yang cukup hebat untuk mengaktifkan dirinya. Petik 2. Sama seperti kita, meskipun kita dapat berevolusi secara substansial dari aura Life Seed, kekuatan hidup kita juga dapat ditransfer ke Life Seed untuk mempertahankan penghidupannya. Ini adalah kemuliaan terbesar bagi kami tanaman dan juga tugas yang tak terhindarkan. Namun, karena tingkat sumber kehidupan secara keseluruhan di dunia ini menurun, Life Seed sangat lemah. Itu sebabnya kami tidak tahu kapan Life Seed akan benar-benar terbangun. Petik 2. Hanya setelah kamu selesai membentuk inti jiwamu dan melepaskan energi kehidupan yang sangat besar sehingga kamu menanamkan Life Seed lagi. Life Seed hanya bisa tumbuh dan terbangun berkat kekuatan hidup Anda. Namun, kami sadar bahwa ini dilakukan secara paksa oleh Life Seed. Ini karena jika itu tidak bergantung pada kekuatanmu, itu akan memakan waktu ribuan tahun sebelum terbangun. Sederhananya, tidak ada energi yang cukup. Itu hanya bisa perlahan-lahan mencari kekuatan hidup setelah tumbuh tunas. Melalui asimilasi, dapat memikat lebih banyak kekuatan hidup untuk keluar. Itu sebabnya setelah Anda selesai dengan dinas militer Anda di sini, saya bermaksud menyarankan Anda untuk pergi ke hutan yang mengandung banyak energi kehidupan. Petik 2. Namun, kami tidak pernah menyangka kamu akan membawa jenis energi yang sangat diinginkan oleh benih kehidupan. Kristal ungu di tubuh orang itu tadi adalah bentuk kekuatan kehidupan yang paling murni. Itu adalah kekuatan hidup dari pesawat lain, dan itu juga hal yang paling dibutuhkan Life Seed. Juga, karena itu bukan dari pesawat kami, Life Seed telah meminjam kekuatan hidup pesawat lain untuk mengisi sendiri. Untuk itu, tidak ada yang lebih baik dari ini. Sebagai contoh, kristal energi tadi setidaknya dapat menstabilkan benih kehidupan dalam kondisi saat ini. Itu tidak akan memburuk lagi. Jika memungkinkan, saya mohon Anda untuk menemukan lebih banyak kekuatan hidup seperti ini. Kemungkinan kebangkitan lengkap Life Seed akan lebih besar jika Anda menemukannya. Kita, sebagai makhluk yang paling dekat dengan benih kehidupan, juga akan mendapat manfaat darinya. Ketika Life Seed diperkuat sampai batas tertentu, itu akan sepenuhnya dipulihkan. Itu akan membawa kekuatan hidup yang lebih kuat ke dunia kita ini. Sejak saat itu dan seterusnya kehidupan dunia kita dapat berkembang lebih baik. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Tulip Damas, Tang Wulin dan Cao Dezi benar-benar heran. Energi pesawat. Benda di dalam tubuh Kaisar Iblis 6 Cakar adalah energi pesawat. Pasti ingin mengandalkan energi ini untuk melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Life Seed. Petik 1. Jika tombak naga emas Tang Wulin tidak cukup untuk menghancurkan raja-raja abisal ini, dia pasti bisa melakukannya dengan penambahan Life Seed. Yang lebih mengejutkan Cao Dezi adalah bahwa dengan cara ini, itu setara dengan melahap kekuatan hidup pesawat abisal dan mengubahnya menjadi benua Douluo. Ini adalah hal yang hebat untuk seluruh benua Douluo. Dia berpikir bahwa inilah yang ingin dilakukan pesawat abisal selama ini. Mereka ingin melahap benua Douluo untuk mengisi kembali energi abisal mereka dan memperkuat jurang maut, yang pada akhirnya memunculkan alam surgawi mereka sendiri. Halo Golden Dragon Spear berangsur-angsur redup. Tubuh Kaisar Iblis 6 Cakar telah benar-benar layu. Sebagian besar energinya dikonsumsi oleh Life Seed dan bahkan Plain Seed miliknya dimakan. Namun, beberapa di antaranya berakhir di tubuh Tang Wulin. Selain baptisan Life dari Seed Life, Tang Wulin merasa bahwa dia tangguh seperti sebelumnya. Meskipun dia juga merasakan bahwa kondisinya ini tidak akan bertahan lama, perasaan dipenuhi dengan kekuatan ini benar-benar luar biasa. Senior Blood One, pasti ada lebih banyak makhluk abisal seperti ini, kan? Jejak senyum muncul di ujung bibir Cao Dezi. Ada, tentu saja ada. Ada persediaan besar dari mereka. Jika apa yang Life Seed melahap barusan adalah inti pesawat, maka saya pikir pesawat abisal dalam kesulitan. Petik 2. Suara gemuruh memenuhi udara. Tanah pecah dan lava mengalir. Level 97 pesawat abisal itu runtuh. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya dari level 97 berubah menjadi debu halus saat dihancurkan. Ini membuat seluruh pesawat bergetar hebat. Hilangnya benih pesawat berarti bahwa lapisan jurang ini telah kehilangan sumber keberadaannya. Semua energi abisal mulai menghilang dan tersebar ke tingkat jurang lainnya.
Kelelawar bercakar 4, kelelawar bercakar 6, dan makhluk abisal lainnya dengan cepat hancur ketika levelnya tenggelam. Mereka berubah menjadi energi abisal dan menyebar kemana-mana. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan level 97? Raungan marah terdengar di seluruh jurang. Hebatnya, tokoh-tokoh kolosal muncul di kedalaman pesawat abisal. Mereka semua memiliki ekspresi yang penuh kejutan dan kemarahan. Level 97 telah runtuh. Bagaimana ini mungkin? Beberapa raja abisal terdekat ke level 97 merasakan dampak yang paling. Ketika level ini runtuh, itu menandakan bencana bagi seluruh jurang. Tingkat tetangga juga terpengaruh. Sejumlah besar makhluk abisal mati. Meskipun energinya tidak akan hilang dan masih bisa menghasilkan makhluk abisal, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sejak 108 level jurang terbentuk. Kaisar Iblis 6 Cakar dalam kesulitan. Tampaknya dia telah mati di dunia manusia. Bahkan benih pesawatnya tampaknya telah hancur. Petik 2. Apa? Sejak kapan manusia memiliki kekuatan untuk menghancurkan benih pesawat? Ini tidak mungkin. Ini adalah energi paling murni di pesawat. Hanya jika mereka dapat memanfaatkan kekuatan asal pesawat mereka, mungkinkah? Bab 1096. Sepertinya rencana kita perlu beberapa perubahan. Kita bahkan mungkin harus membawanya selangkah lebih maju. Sudahkah manusia menjadi sekuat ini? Melalui bagian abisal, mereka dapat datang ke dunia kita atas kemauan sendiri. Jika mereka mulai mengulurkan cakarnya ke arah kita, kita akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Cukup. Tiba-tiba, suara yang sangat dingin dan dalam terdengar, langsung membungkam pertengkaran itu. Di kedalaman kegelapan, murid vertikal besar perlahan menyala. Itu adalah bola mata merah darah. Jika seseorang melihat dari dekat, seseorang dapat melihat bahwa mata merah kecil yang tak terhitung membentuk pupil. Jika seseorang dengan tripofobia melihat ini, mereka akan memiliki kejang-kejang di seluruh tubuh mereka. Saat mata ini terbuka, seluruh pesawat abisal menjadi tenang juga. Level 97 telah runtuh dan menghilang, tetapi itu tidak dapat mempengaruhi pesawat tetangga lainnya. Raja Sage, semua raja yang telah berkumpul di kedalaman jurang menekuk punggung bangga mereka, mengacu pada mata merah darah. Seorang yang mampu menghancurkan kita telah muncul di antara manusia. Kita harus menyerang sebelum musuh melakukannya. Kita harus merobek bagian yang terbuka tidak peduli biayanya dan benar-benar menghancurkan manusia. Mereka yang rela mengorbankan diri dan berkontribusi pada bagian itu, saya jamin ketika Anda bereinkarnasi di masa depan pesawat Anda akan meningkat 3 tingkat. Untuk sepenuhnya membuka petikan, saya perlu pengorbanan 10 raja. Petik 2. Suara dingin menggema melalui bagian terdalam jurang. Itu meninggalkan banyak raja abisal setenang jangkrik di musim dingin. Ya, itu bukan karena pesawat abisal tidak bisa membuka segelnya, hanya saja harga yang harus mereka bayar untuk membukanya terlalu tinggi. Begitu mereka mati, posisi mereka sebagai raja mungkin akan diambil alih oleh anggota klan lainnya. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh Raja Abisal. Raja Sage telah tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Penampilannya segera membuat 108 Abisal Monarchs tunduk. Juga, mereka tahu bahwa dengan janji raja ini, mereka pasti akan bereinkarnasi. Dia belum pernah kembali pada kata-katanya. Aku rela mengorbankan diri untuk jurang maut. Monster tinggi kekar dengan 5 tangan perlahan berjalan keluar dan dengan hormat berdiri di hadapan Raja Sage. Tak lama setelah itu, raja-raja abisal lainnya mengikuti. Mengorbankan diri untuk jurang berarti mereka akan tidur untuk waktu yang lama. Namun, semua ini akan sia-sia jika mereka memiliki janji untuk dihidupkan kembali pada akhir tidur mereka dan meningkatkan peluang dalam jurang maut. Baik sekali, hancurkan dan hancurkan seluruh dunia. Sudah waktunya untuk memperluas jurang. Suara dingin Raja Sage menyebar ke seluruh jurang. Tampaknya ada mata berwarna darah yang muncul di setiap sudutnya. Makhluk-makhluk abisal berada dalam hiruk-pikuk kolektif. Teror yang tiba-tiba itu membuat Kaisar Semut muram tanpa bisa dijelaskan. Apakah Kaisar Iblis 6 Cakar benar-benar mati? Mengapa bibit pesawatnya tidak kembali ke sini? Itu tidak mungkin, bukan? Mungkinkah manusia sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan benih pesawat kami? Bagaimana itu mungkin? Petik 1. Pada saat ini, Kaisar Semut tiba-tiba melihat bahwa kelelawar bercakar 4 dan kelelawar bercakar 6 yang telah menutupi lorong abisal bagian atas tiba-tiba mulai runtuh. Tanpa serangan dari manusia,
kelelawar ini meledak dan berubah menjadi gumpalan energi abisal yang secara liar mengalir ke pusaran abisal. Ukuran keseluruhan vortex abisal membesar, tetapi apa artinya ini? Takut, Kaisar Semut berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah pesawat Kaisar Siluman Berakar 6 telah runtuh? Apakah benih pesawatnya benar-benar dihancurkan oleh manusia? Petik 1. Tiba-tiba, rasa bahaya yang kuat mencengkeramnya. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Semut bergerak dengan tergesa-gesa dan masuk ke pusaran abisal. Itu tidak lagi peduli tentang menyerang manusia. Prioritas barunya adalah kembali ke pesawatnya. Meskipun itu berpendapat bahwa kekuatannya sendiri jauh lebih besar daripada Kaisar Setan 6 Cakar, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa manusia tidak bisa membunuhnya jika mereka bisa membunuh Kaisar Setan 6 Cakar. Ketika pikiran ini muncul dalam benaknya, ia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat itu, ia memperhatikan bahwa pikirannya sepertinya membeku. Seolah-olah itu tidak bisa fokus lagi. Pedang cahaya yang indah muncul tanpa suara di bawahnya, bergerak semakin dekat. Kaisar Semut hidup sesuai dengan reputasinya di tahun 60-an di antara raja-raja abisal dan bereaksi seketika. Itu meringkuk tubuhnya dan sisik yang sangat tebal langsung muncul di kulitnya. Pada saat yang sama, cairan hitam aneh mulai keluar dari setiap sudut tubuhnya. Itu asam format yang cukup kuat untuk merusak apapun. Setiap organisme hidup yang bersentuhan dengannya akan direduksi menjadi cairan berdarah dalam waktu singkat. Metode budidaya Kaisar Semut memungkinkannya untuk menggunakan asam formatnya untuk menghancurkan musuh-musuhnya dan bahkan klannya sendiri. Kemudian, itu akan mengkonsumsi cairan yang terbentuk dari korosi asam format untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu adalah kemampuan sejak lahir. Namun, sebuah pikiran sedingin es tiba-tiba datang dari pedang. Jelas ada banyak klan di sekitarnya, tetapi pada saat ini, Kaisar Semut merasa seolah-olah itu sendirian. Segala sesuatu di sekitarnya tampak jauh. Ini, domain spiritual, ini buruk, ini adalah pakar elit di antara manusia. Tidak heran Kaisar Iblis 6 Cakar meninggal. Petik 1. Dibandingkan dengan Kaisar Iblis 6 Cakar, Kaisar Semut lebih tegas. Ini sebagian karena fakta bahwa Kaisar Iblis 6 Cakar telah meninggal. Kaisar Semut langsung runtuh dari dalam. Itu telah mengaktifkan benih pesawatnya secara langsung. Itu dimaksudkan untuk menghancurkan diri sendiri, benih pesawat sendiri dan bergegas kembali ke jurang. Ledakan, pedang klasik menyerangnya. Sisik pada permukaan tubuh Kaisar Semut hancur. Namun, urutan penghancuran diri di dalam tubuhnya sudah dimulai. Namun demikian, percikan cahaya hijau zamrud tiba-tiba melintas di balik bayangan pedang. Diam-diam menempel di dada Kaisar Semut. Kaisar Semut merasakan energi luar biasa yang digunakannya untuk meledak tiba-tiba menjadi stagnan. Seolah-olah ia telah bertemu musuh alami. Yang mengejutkan, benih pesawat, yang mengandung sejumlah besar energi, bergetar. Pada saat itu, pilar cahaya emas menembus langit dan berseri-seri ke celah pada sisiknya dengan kecepatan kilat. Kaisar Semut merasakan sumber kehidupan di dalam dirinya dengan cepat keluar. Di langit, cahaya yang tampak seperti cahaya bulan turun. Itu telah mengambil kesempatan ketika tubuh Kaisar Semut berhenti, dan itu menyinari mereka semua. Kemudian, itu menghilang tanpa jejak. Ledakan, 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 boom. 7 tebasan mendarat di tengkorak keras Kaisar An. Kaisar Semut tidak bisa memfokuskan pikirannya di bawah serangan Hairless Sword. Jika Cao Dezi ingin membunuhnya, 7 tebasan ini sudah cukup. Namun, membunuh Kaisar Semut bukanlah niatnya saat ini. Dia ingin membeli lebih banyak waktu untuk Tanggulin atau, lebih tepatnya, untuk benih kehidupan. Benih pesawat di tubuh Kaisar Semut lebih kuat daripada yang ada di Kaisar Siluman Bercakar 6. Setelah cabang Life Seed Tanggulin memasuki tubuh Kaisar Semut, ia bertemu dengan perlawanan kuat oleh Plain Seed ini. Itu mati-matian dibebankan kiri dan kanan ketika mencoba untuk menembus blokade Life Seed. Namun berkali-kali, itu masih diblokir oleh Life Seed. Di sisi lain, Tanggulin melahap energi kehidupan di dalam tubuh Kaisar Semut dengan sekuat tenaga. Semakin lemah kekuatan hidup Semut Kaisar, semakin sedikit energi yang bisa dipinjam oleh benih pesawat. Di tengah dahi Tanggulin, lambang Zamrud sepertinya akan keluar dari kepalanya. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan cabang itu jelas lebih tebal dari sebelumnya. Gelombang energi padat berputar di sekitar tubuh Tanggulin dan Golden Dragon Spear-nya sedikit bergetar.
Energi yang dia konsumsi terlalu besar. Itu sangat besar sehingga Tangulin Dragon Core menyusut ke ukuran yang jauh lebih kecil. Ini juga membuat detak jantungnya terus-menerus. Jumlah energi yang diserap oleh dua core energinya tampaknya semakin mendekati batas mereka. Benih kehidupan, cepat. Mengingat jumlah energi yang sangat besar Tangulin mengambil dan basis budidayanya saat ini, tubuhnya akan menjadi yang pertama rusak jika bukan karena life seed. Ini bahkan ketika memperhitungkan kapasitas fisik tubuhnya. Sederhananya, tubuhnya seperti danau kecil. Apa yang dia ingin melahap mirip dengan sungai Jiang. Dia masih bisa menahannya untuk beberapa waktu, tetapi jika ada terlalu banyak energi, itu wajar baginya untuk tumpah. Danau kecil itu akan pecah. Namun, Tangulin memiliki banyak pengalaman menembus segel Raja Naga Emas. Toleransi tubuhnya terhadap rasa sakit dan daya tahan pembuluh meridiannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Serangan tanpa henti Cao Dezi telah mencegah Kaisar Semut dari memfokuskan pikirannya pada pertempuran melawan melahap Tangulin. Tangulin, di sisi lain, menguras energi Kaisar Semut dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu yang diberikan. Tangulin merasakan energi yang berasal dari Golden Dragon Spear-nya berhenti. Namun, selama jeda ini tiba-tiba ada gelombang panas di seluruh tubuhnya. Inti jiwa di dalam dirinya sedikit bergetar dan permukaannya mengeluarkan aliran yang cemerlang. Dia telah mencapai terobosan. Ini adalah terobosan ketiganya hari ini. Dia sekarang berada di peringkat ke-69. Dalam beberapa lusin menit, basis budidaya kekuatan jiwanya telah berturut-turut menembus 3 peringkat. Dia tidak berharap untuk mencapai peringkat ke-69 begitu cepat. Namun demikian, itu tidak baik untuk menerobos terlalu cepat. Meskipun dia telah menembus 3 peringkat berturut-turut, masih ada sejumlah besar energi yang belum dia serap sepenuhnya. Sebaliknya, itu tertinggal di dalam tubuhnya. Bab 1097. Life Seed akhirnya memantapkan akarnya di dalam Plain Seed. Seluruh cabang langsung berubah warna hijau zamrud. Sumber kehidupan yang padat datang dari Life Seed dan masuk ke tubuh Tangulin. Itu meringankan pembuluh meridiannya yang sangat membengkak. Tanpa ragu, makanan ini sangat bermanfaat bagi kualitas tubuh Tangulin. Itu juga bisa menstabilkan tubuhnya dari terobosan paksa yang baru saja dia capai. Itu memperluas danau kecilnya dan memperkuat tubuhnya. Tanpa berlebihan, peningkatan kualitas tubuh Tangulin yang terjadi dalam periode waktu yang singkat ini setara dengan apa yang akan ia raih setelah setahun berkultivasi. Ini jelas berita bagus baginya. Jelas tidak ada yang lebih baik dari ini untuk menghadapi segel Raja Naga Emas di masa depan. Pada tingkat kualitas tubuhnya saat ini, bahkan peningkatan sekecil apapun sulit dicapai apalagi peningkatan skala besar. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan kekayaan sebaik yang dia lakukan hari ini. Kaisar Semut akhirnya mengerti bagaimana Kaisar Setan yang bercakar 6 menemui ajalnya. Setelah Plain Seed-nya ditangkap dengan kuat, perjuangan Plain Seed mulai melemah. Kekuatan asal yang berasal dari pesawatnya sedang dilahap secara liar oleh Life Seed. Tangulin bisa merasakan bahwa beberapa perubahan aneh sedang terjadi di dalam Life Seed. Cabang tumbuh di ketebalan. Hal yang lebih indah adalah bahwa kekuatan kehidupan yang padat menekan ke dalam dan sebagian besar pada saat itu. Seolah-olah itu menyimpan sesuatu. Dengan tambahan Life Seed, sebagian besar energi dibawa olehnya. Namun ketika ia menggunakan metode surga misterius untuk mengkondisikan tubuhnya sendiri, Tangulin juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk merasakan makanan dari kekuatan hidup. Peluang untuk meningkat sebesar ini tidak akan sering datang dalam hidup siapapun. Juga, dia bisa merasakan pemahamannya tentang kehidupan dan melahap lebih dalam lagi. Saat itu ketika dia masih di Pulau Iblis dia telah mengalami kedua jenis energi. Saat ini, kekuatan hidup yang diberikan Life Seed kepadanya lebih padat dan lebih murni daripada kekuatan hidup di Pulau Iblis. Ini adalah energi pesawat pada saat itu. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya secara langsung, dia masih anak alam. Dengan demikian, pemeliharaan kekuatan-kekuatan hidup ini baginya tidaklah kecil. Selain itu, kesempatan untuk melahap saat ini dibawa oleh Tangulin untuk memulai. Cao Dezi mengingat pedang Hairless-nya. Saat ini, dia merasa sangat lega. Dia tidak punya waktu untuk melihat situasi di dalam lorong. Namun karena hanya 2 Raja Abisal yang muncul sampai sekarang, itu berarti bahwa perikop ini tidak mudah untuk dilewati. Itu belum pernah terjadi sebelumnya untuk dapat menghancurkan 2 tingkat pesawat Abisal.
Ini akan menjadi pukulan ekstrim bagi pesawat abisal. Hancurkan musuh dan perkuat dirimu. Jika mereka bisa menyeret pertempuran ini lebih lama dan menghancurkan Raja Abisal lain, maka mereka tidak perlu khawatir tentang pesawat abisal. Dengan ini, Seed Life Douluo kontinen tidak hanya dapat dipupuk, tetapi Tangulin juga bisa tumbuh dengan kecepatan yang meningkat. Ini membunuh banyak burung dengan satu batu. Tepat ketika Blood One ini puas, seluruh domain Bright Mirror Douluo tiba-tiba bergetar hebat. Suara yang sedikit cemas mencapai mereka. Cao tua, ini buruk. Datang dan bantu, cepat. Bagian abisal akan terbuka. Petik 2. Cao Dezi terkejut. Ketika dia memasuki kedalaman jurang sekarang, sebenarnya, dia sudah melihat bahwa segel jurang tidak terbuka sepenuhnya. Makhluk abisal pasti menggunakan semacam trik untuk membuat celah kecil. Tidak mungkin segel yang dipasang oleh para ahli hebat akan rusak dengan mudah. Meskipun ini adalah apa yang dia pikirkan, dia masih keluar dari domain pada saat dia mendengarnya. Tangulin sudah mengendalikan proses melahap, jadi dia tidak lagi membutuhkannya. Di dalam lorong abisal saat ini, serangkaian suara memekakkan telinga dan pecah terdengar. Gelombang energi yang mengerikan melonjak keluar. Makhluk-makhluk abisal yang telah menyerbu sebelum ini semua hancur berkeping-keping. Mereka telah berubah menjadi energi abisal dan kembali ke jurang maut. Di kedalaman jurang, pusaran yang terbentuk tenggelam ke bawah. Retakan besar mulai muncul pada segel yang stabil dan tangguh. Energi abisal yang sangat padat mulai keluar dari celah-celah itu. Apa ini? Douluo yang Heartless merasa ada sesuatu yang salah pada saat pertama. Ekspresinya ternoda oleh rasa takut. Zhang Huanyun memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Saya khawatir kita akan memiliki sedikit lebih banyak masalah. Apakah Anda berhasil sekarang? Petik 2. Itu sukses. Kaisar Iblis bercakar 6 dilakukan untuk. Kurasa level abisalnya juga sudah runtuh. Ini buruk, Raja-Raja Abisal pasti merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah mereka ingin bertarung sampai mati sekarang? Terlepas dari harga yang harus mereka bayar. Dalam penilaian Cao Dezi, begitu Raja Abisal meninggal dan mengakibatkan jatuhnya beberapa level pesawat Abisal, tindakan terbaik untuk pesawat abisal adalah melepaskan diri dari lorong abisal dan para hubungannya dengan dunia Douluo. Jika ini terjadi, masalah pesawat abisal yang telah mengganggu benua Douluo selama lebih dari 6.000 tahun secara alami akan mudah diatasi seperti memotong mentega dengan pisau panas. Namun, dia tidak menyangka bahwa pesawat abisal akan memilih untuk secara paksa membuka segel dengan beberapa metode yang tidak diketahui setelah kematian beberapa raja. Ini jelas merupakan cara mereka mengekspresikan niat mereka untuk bertarung dengan manusia sampai mati. Kaisar Iblis bercakar 6 dan Kaisar Semut, mereka hanya 2 Raja Abisal. Jika lebih banyak Raja Abisal berhasil melewati, mereka akan berada dalam kesulitan besar. Huanyun, kita tidak bisa membiarkan mereka membuka segelnya sepenuhnya. Mari kita bekerja bersama untuk memperkuatnya. Mari aktifkan arai hebat darah dewa, kata Cao Dezi dengan tegas. Namun, Zhang Huanyun ragu-ragu. Tapi jika kita melakukan itu, kamu tidak akan bisa terus menyerang mereka. Anda juga harus melibatkan personel Anda dari Batalion Dewa Darah. Selain itu, retakan sudah ada di sana, masih akan ada aliran makhluk abisal tak berujung pengisian dari mereka. Saya tidak berpikir segel kita bisa menahan mereka. Pasti ada lebih banyak Raja Abisal yang muncul setelah ini. Petik 2. The Heartless Douluo berkata dengan tegas, kita harus menahan mereka bagaimanapun caranya. Meterai abisal tidak dapat dipatahkan dengan biaya berapapun. Jika itu rusak dan lusinan Raja Abisal keluar darinya pada saat yang sama, itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Kita harus mengaktifkan arai besar darah dewa. Anda akan mendukung Wulin untuk menutup celah. Kami akan membentengi segel. Kita harus menahan mereka terlepas dari biaya. Saat ini, kami hanya bisa menaruh kepercayaan pada yang muda. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini tubuh Cao Dezi bergoyang dan dia naik ke udara. Dia berteriak pada darah dewa Batalion Darah Dewa, semua personil Batalion Dewa Darah, membuat persiapan untuk arai darah dewa. Posisi Wulin akan diambil oleh mantan 9 darah. Petik 2. Dia mengangkat lengan kanannya saat mengatakan ini. Pedang yang tampak klasik muncul di tangannya. Namun, hanya ada satu kali ini. Pedangnya sekitar 4 kaki dan 3 inci panjangnya. Bilahnya seperti air saat bersinar dengan riak dingin yang samar. Lingkaran cincin jiwa naik dari bawah tubuhnya. 6 hitam dan 3 merah.
9 cincin jiwa berputar di sekelilingnya. Sebagai orang pertama dari Tang Sekte, Master Sekte Tang Sekte, dan Master Hall Douluo Hals, ketika batas Douluo ini memungkinkan auranya sendiri meledak, bahkan langit menjadi gelap. Seolah tak terhitung aliran udara tajam jatuh dari langit. Cao Dezi mengangkat tangannya dan mengarahkan pedang Herlesnya ke langit. Langit segera menyala, sinar cahaya turun dari langit. Saat cahaya itu jatuh, itu berubah menjadi pedang emas besar yang jatuh. Itu langsung menusuk ke kedalaman jurang dengan ketajaman yang tak tertandingi. Energi abisal yang padat yang baru saja keluar dari celah segera menyusut di bawah sinar pedang emas besar ini. Itu mengosongkan bagian dalam lorong. Zhang Huanyun tidak berani lengah. Dia tahu bahwa Cao Dezi benar. Jika mereka tidak memperkuat segel sekarang maka segel akan benar-benar rusak dan itu akan menjadi bencana besar. Dia mengayunkan kedua lengan dan 9 sinar cahaya keemasan terbang ke berbagai bagian dinding dekat pintu keluar lorong. Ketika 9 sinar cahaya jatuh di dinding dengan mantap dan memperlihatkan tubuh mereka yang sebenarnya, ada 9 lencana yang tampak seperti perisai. Setiap lencana memiliki gambar di atasnya mewakili master pertama dari masing-masing lencana. Bab 1098. Kembali pada awalnya, 9 master jiwa maha kuasa ini bergandengan tangan untuk meletakkan segel di dalam bagian pesawat abisal. Saat ini setelah beberapa ribu tahun, segel itu akhirnya muncul sekali lagi. 9 token merosot ke dinding. Seluruh bagian abisal bergetar hebat. Dengan 9 token sebagai titik awalnya, hamparan besar lurik emas merayap menuju kedalaman lorong abisal. Suara ledakan keras masih dipancarkan dari bagian dalam lorong abisal tapi sekarang situasinya tampaknya sedikit stabil. 9 platform melingkar perlahan muncul dari dinding. Blood One mengayunkan tubuhnya dan memimpin jalan ke posisi jam 12 di depan. Dia mengambil tempat duduk di peron sementara sisanya dari 8 dewa darah masing-masing berjalan ke peron dan duduk bersila di atasnya. Gunakan darahku sebagai panduan. Kepulan kabut darah menyembur dari tubuh Blood One. Itu benar-benar dipaksa keluar dari pori-porinya. Kabut darah memenuhi udara sementara wajah darah satu segera berubah pucat. Gunakan darahku sebagai panduan. Sisa dari 8 dewa darah meneriakkan mantra yang sama seperti embusan besar kabut darah dilepaskan dari tubuh mereka juga. Segera setelah melepaskan kabut darah menyatu ke platform di bawah tubuh mereka tanpa membuang waktu. Seketika, tulisan suci emas di seluruh gua diterangi. Mereka dengan jelas menerangi segalanya hingga ke bagian terdalam dari abisal. Orang bisa melihat hamparan kabut hitam melonjak di kedalaman lorong dengan hanya melihat ke bawah dari atas. Suara retak menusuk terus terdengar. Cahaya ungu gelap tidak jelas berkilauan dari kedalaman jurang dalam upaya untuk merangkak ke atas. Namun, array segera stabil dengan kekuatan penekanan ke bawah dari darah yang diinfuskan dari 9 dewa darah. Semangat alam, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasi. Suara gagah darah Wan menggema sampai ke bagian atas abisal. Di bawah kursinya berkilauan seolah-olah matahari bersinar di atasnya dengan aliran cahaya keemasan, berputar di sekitar tubuhnya sebelum naik ke langit. Segera setelah darah dua berteriak keras, roh air, dengarkan bimbingan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasi. Petik 2, Blood Tree berkata, roh api, dengarkan tuntunanku. Jiwa Douluo, menempa fondasi. Petik 2, Darah 4 berkata, roh bumi, dengarkan tuntunanku. Jiwa Douluo, menempa fondasi. Petik 2, Blood 5 berkata, roh angin, dengarkan tuntunanku. Jiwa Douluo, menempa fondasi. Petik 2, Blood 6 berkata, roh cahaya, dengarkan tuntunanku. Jiwa Douluo, menempa fondasi. Petik 2, Darah 7 berkata, roh kegelapan, dengarkan bimbingan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasi. Petik 2, Blood 8 berkata, semangat waktu, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasi. Petik 2, Darah 9 berkata, roh ruang. Dalam nyanyian 9 mantra, 9 cakram secara terpisah berkilauan dengan warna yang berbeda. Dis air bersinar dengan biru, dis api dengan merah, dis angin dengan hijau. 9 roh besar alam sepenuhnya mekar dengan 9 pengorbanan darah dewa darah segar sebagai pedoman untuk memicu array di bawah mereka. Pada awalnya Blood Gods Great Array diciptakan oleh upaya gabungan dari 9 Master Soul yang maha kuasa tetapi segel tidak terbentuk dari kekuatan 9 orang ini. Alih-alih,
Tulisan suci yang sangat rumit dan upaya mereka dalam menyelamatkan orang-orang bertindak sebagai penuntun untuk mengumpulkan 9 energi spiritual alam di benua ini untuk menempa segel. Prinsip pengecualian Douluo kontinen terhadap pesawat dunia lain ini digunakan. Akibatnya, segel berhasil memblokir kedatangan pesawat abisal untuk waktu yang lama. Di sisi lain, tepat ketika segel akan selesai, maha kuasa dari pesawat abisal mencurahkan seluruh kekuatannya untuk akhirnya meninggalkan beberapa celah kecil di daerah sekitar segel. Celah ini dimaksudkan untuk memungkinkan jalan bagi makhluk abisal biasa sehingga mereka tidak akan dibunuh oleh segel. Ini adalah asal mula dari 36 bagian itu. Kalau tidak, pesawat abisal akan sepenuhnya terisolasi jika segel telah selesai sempurna saat itu. Tujuan paling penting untuk keberadaan Batalion Darah Dewa adalah untuk mereplikasi 9 Master Jiwa Maha Kuasa Senior dari waktu itu di saat-saat yang paling penting. Mereka membimbing energi spiritual 9 alam untuk berkumpul di sekitar Meterai dan memicu Meterai ke tingkat yang paling kuat. Meskipun ada perbedaan antara kemampuan 9 Dewa Darah hari ini dan 9 senior dari saat itu, 9 Dewa Darah besar ini dibantu oleh baju tempur mereka. Bagaimanapun juga, baju perang belum sepenuhnya terbentuk di dunia guru jiwa 6.000 tahun yang lalu. Meskipun tidak semua dari mereka adalah limit Douluo, Blood One yang mengambil alih komando di tengah bahkan telah melebihi kemampuan para senior. Sementara para dewa darah lainnya mengandalkan armor perang mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka menjadi Hyper Douluo Rank, kekuatannya sendiri bisa menyelesaikan sepertiga dari proses seluruh array. Awan gelap di langit berangsur-angsur berubah. Cahaya dari semua warna agak bergelombang. Di mata kekuatan spiritual pembangkit tenaga listrik Douluo Rank Limit, kekuatan spiritual Zhang Huanyun memungkinkannya untuk merasakan dengan jelas bagaimana atribut yang berbeda dari molekul unsur di udara dengan cepat mengembun di bawah bimbingan array. Roh-roh alam ini adalah semua hukum alam di benua Douluo. Mereka pasti bisa merasakan invasi dari pesawat dunia lain, jadi mereka memilih untuk menjaga pesawat mereka tanpa sedikit pun keengganan di bawah bimbingan yang disediakan oleh array. Sinar bercahaya 9 warna tergantung di atas lorong abisal yang mirip dengan perisai cahaya raksasa. Cahaya 9 warna yang berbeda masing-masing diinfuskan ke dalam 9 tubuh dewa darah secara terpisah sebelum dimasukkan ke dalam array melalui bimbingan tubuh mereka. Luruk emas pada array segera cerah dengan cahaya sementara celah yang terbuka di bawah berhenti retak. Tidak mungkin itu bisa terus retak dan seseorang bahkan bisa merasa seperti akan menutup. Di sisi lain, satu demi satu tubuh raja meledak di pesawat abisal. Bentuk energi abisal yang paling murni berkembang saat ia melonjak ke dalam lorong seperti monster yang merobek celah sehingga lebih banyak energi abisal bisa menyatu ke sisi ini. Ini bukan lagi pertempuran antara dua dunia tetapi sekarang pertempuran hukum alam antara kedua pesawat. Melolong-lolongan dan pekikan terus-menerus bergema dari kedalaman lorong abisal. Zhang Huanyun mengangkat tangannya. Siapkan perisai pelindung, siapkan gelombang seismik. Semua tangan, masukkan kode merah. Petik 2. 9 dewa darah telah menstabilkan segel, tetapi pesawat abisal masih berusaha untuk memecahkan segel dengan segala cara. Maka mereka akan menyambut gelombang abisal yang besar pasti. Gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Orang-orang kuat dari tentara Dewa Darah sudah semua berkumpul di belakang Zhang Huanyun. Di samping 9 Dewa Darah, di antara Master Jiwa pasukan Dewa Darah ada lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik gelar Douluo. Mereka semua mengenakan armor perang 3 kata saat mereka diam-diam berdiri menunggu kedatangan perang besar ini. Sementara itu, di kedalaman pesawat abisal, Sage King, harganya terlalu mahal. Kami sudah membuka celah tetapi manusia menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk memperkuat segel lebih jauh, jadi sangat sulit bagi kami untuk mengisi daya. Saya khawatir perlu pengorbanan lebih dari 10 raja. Apakah kita akan diam? Jika pengorbanan 10 gagal, maka kami akan mengirim 15. Jika 15 gagal, maka kami akan mengirim 20. Kita tidak pernah bisa memberi manusia kesempatan untuk memulihkan diri dan tumbuh. Saya sudah bisa merasakan bahwa suatu bentuk energi yang mampu memusnahkan seluruh pesawat kami diproduksi dalam hukum alam dunia manusia. Kali ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Kita tidak pernah bisa membiarkan manusia tumbuh lebih kuat. Petik 2. Ya, Sage King. Petik 2. Gemuruh, gemuruh. Sementara itu, pesawat abisal sekali lagi mulai bergetar hebat. Hukum alam berada dalam kekacauan karena makhluk abisal lemah yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur di pesawat.
Mata haus darah berkilauan sementara energi buas meledak dalam sepersekian detik dan pesawat abisal yang menjijikkan itu sedikit tenang. Semut Kaisar juga pergi. Benih pesawatnya sudah menghilang juga. Sekarang Anda harus mengerti mengapa saya memilih untuk berperang hidup dan mati dengan umat manusia sekarang. Jika kita tidak menyia-nyiakan upaya untuk bertarung, maka di masa depan sangat mungkin bahwa kita tidak akan menjadi orang yang menyerang dunia manusia tetapi dunia manusia akan memusnahkan kita sepenuhnya. Petik 2. Aura Raja tiba-tiba merayap keluar ketika raungan yang dalam terdengar. Aliran cahaya merah darah menembus lapisan penghalang yang tak terhitung jumlahnya sebelum dengan ganas menghujani segel bagian yang terdiri dari ribuan tulisan suci emas. Ledakan. 9 dewa darah yang menjaga segel semua bergetar keras. 3 dari mereka dengan basis budidaya terlemah tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi Blood One berubah saat dia mengarahkan tangan kanannya ke udara. 3 pedang Herles melesat seperti kilat dan melayang di udara di atas kepala Blood Seven, Blood Eight dan Blood Nine untuk membantu mereka menekan segel di bawah mereka. Hati darah 9 dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia mencurahkan seluruh upayanya untuk berkultivasi selama sebulan terakhir setelah kalah dari Tangulin. Dia telah membuat peningkatan yang cukup sejak itu, bahkan basis budidayanya naik 1 peringkat. Pengalaman itu memungkinkan dia berada dalam kondisi yang relatif santai karena dia terlibat dalam proses menjaga meterai pada saat ini. Jika ini adalah masa lalu, dia takut dia akan memuntahkan lebih dari sekadar seteguk darah segar sebelumnya. Celah di sekitar segel yang semula mulai menutup retak sekali lagi dengan ledakan dahsyat. Semburan aliran udara hitam tebal melonjak seperti sekawanan lebah. Aliran udara ini mulai mengembun dan terbentuk sebelum berubah menjadi makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak menuju pintu keluar lorong. Di sisi lain, setidaknya 5 raja abisal telah muncul di antara makhluk-makhluk abisal ini. Bab 1099. Seorang raja abisal muncul di antara mereka. Dengan asumsi perintah di tengah tampak tidak berbeda dari wanita manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi setelan kulit hitam sementara 2 keping sayap hitam di punggungnya terbuka lebar. Dia sangat cantik dengan rambut hitam panjangnya yang menyebar seperti piringan di belakang bagian belakang kepalanya. Matanya dipenuhi dengan dingin yang menusuk. Seolah-olah sepasang matanya yang sedingin es bisa melihat ke seluruh dunia. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke pintu keluar. Seperti segerombolan lebah, ribuan makhluk abisal melonjak sekaligus. Itu Raja Hitam. Ekspresi Zhang Huanyun segera berubah ketika dia mengenali makhluk ini. Dengan pengalaman mereka berurusan dengan pesawat abisal selama lebih dari 6.000 tahun, Blood God Army memiliki banyak sekali informasi tentang makhluk abisal. Meskipun raja-raja abisal hanya bisa menembus ruang selama setiap pasang abisal dan tidak dapat mengambil bagian dengan tubuh mereka yang sebenarnya, proyeksi mereka masih akan muncul di banyak kesempatan. Mengamati proyeksi mereka, manusia diberi nama untuk raja-raja abisal ini. Setidaknya lebih dari setengah raja dari 108 lapisan jurang telah terlihat oleh umat manusia. Di sisi lain, Raja Hitam di depan mata Zhang Huanyun menduduki peringkat 10 besar di antara raja-raja abisal dan juga yang paling banyak muncul sebelumnya. Dia diposisikan di lapisan ke-9 jurang dan adalah Raja Abisal peringkat ke-9. Hanya raja-raja dari 10 lapisan pertama jurang yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai raja. Posisinya menyendiri kepada orang lain di dataran abisal. Black Monarch adalah pemimpin klan Black Empress. Dia memiliki kekuatan mengerikan dari makhluk pangkat setengah dewa yang cukup untuk menyaingi manusia batas Douluo berpakaian dalam baju perang pertempuran 4 kata. Meskipun hanya sebagai proyeksi kekuatan kemampuannya pernah membawa banyak masalah bagi dunia manusia. Pesawat abisal memanfaatkan celah dari sebelumnya untuk membuka celah segel di semua biaya saat ini. Anehnya raja pertama yang muncul saat ini adalah Raja Hitam dan dengan tubuh aslinya pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa pesawat abisal sangat ditentukan dalam melakukannya. Raja Hitam sepertinya telah mendengar kata-kata Zhang Huanyun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Mereka menatap mata satu sama lain dan Zhang Huanyun hanya merasa seolah-olah matanya tertusuk jarum. Meskipun dia juga berada di peringkat limit Douluo, dia baru saja memasukkannya baru-baru ini. Basis kultivasinya masih sedikit lebih rendah daripada makhluk dengan peringkat yang sama, seperti Douluo tak berperasaan dan Raja Hitam. Pesawat abisal bahkan telah mentransmisikan tubuh asli Raja Hitam. Jika Raja Abisal peringkat monark lainnya ditransmisikan ke sisi ini,
mereka akan benar-benar dianggap tidak mampu melawan. Untungnya, energi abisal yang mendukung retakan di segel telah melemah setelah sejumlah besar makhluk abisal ditransmisikan di sini. Celah itu menutup lebih cepat di bawah penindasan arai darah agung. Tampak jelas bahwa dalam waktu singkat jurang tidak akan mampu memindahkan pembangkit tenaga listrik lagi ke sisi ini. Kelima Abyssal Monarchs tidak menyerang sekaligus tetapi mereka terus melayang di udara dengan Black Monarch sebagai pusat saat mereka menatap ke pintu keluar. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya dengan liar meluncurkan serangan mereka keluar seperti ledakan minyak. Sekaligus, garis pertahanan berada dalam situasi kritis. Untungnya, segel bagian itu distabilkan sementara dengan upaya bersama dari 9 Dewa Darah besar Batalion Dewa Darah. Kalau tidak, sejumlah besar Raja Abisal yang keluar akan menghasilkan bencana yang bahkan lebih mengerikan. Api artileri segera meledak dengan cara yang bahkan lebih padat mengatur bagian dalam seluruh bagian Abisal menjadi lautan badai energi. Makhluk-makhluk abisal yang telah meninggal berubah menjadi energi abisal yang tebal yang menyerang segel sehingga makhluk-makhluk abisal berikut ini dapat terus menyerang dengan liar. Tidak ada keraguan bahwa teknologi jiwa manusia selalu membaik selama 6.000 tahun terakhir. Hanya 6.000 tahun yang lalu, umat manusia hanya memiliki amunisi jiwa tetap peringkat 9 sementara versi tertinggi yang tersedia sekarang adalah amunisi jiwa tetap peringkat 20 yang bahkan dapat menghancurkan bangunan kuat seperti Akademi Shrek. Setelah 6.000 tahun yang lalu, kemajuan teknologi umat manusia sudah jauh lebih kuat daripada di awal. Meskipun Blood God Army tidak termasuk dalam perintah militer Federasi, tidak peduli seberapa tersiksanya mereka, Federasi tidak berani mengurangi dukungannya untuk itu bahkan sedikit pun. Invasi makhluk abisal ke benua itu 6.000 tahun yang lalu terdaftar sebagai agenda rahasia utama Federasi. Di sisi lain, misi untuk melindungi kemampuan bertarung Blood God Army juga terdaftar sebagai prioritas tertinggi Federasi. Akibatnya, selama 6.000 tahun terakhir, semua yang ada dalam Blood God Army adalah semua teknologi terbaru Federasi. Termasuk posisi defensif, semua jenis senjata dan bahkan beberapa senjata tahap percobaan dipasok ke tempat ini sebelum disesuaikan dan dimodifikasi melalui pertempuran terus-menerus dengan makhluk abisal di lorong bercabang. Perangkat keras militer umat manusia saat ini memungkinkan umat manusia untuk menghadapi raja-raja abisal ini tanpa rasa takut. Selama ini, bagian yang paling meresahkan dari abisal adalah kemampuannya untuk tetap tidak mati. Ini juga alasan mengapa Blood One sangat gembira setelah menyaksikan bahwa tombak naga emas Tangulin benar-benar mampu melahap energi abisal. Tentu saja, premis utama untuk bisa menolak adalah untuk memastikan bahwa pesawat abisal tidak akan pernah menyerang dunia manusia. Kalau tidak, perselisihan internal satu pesawat pasti akan membawa bencana yang merusak bagi seluruh umat manusia. Ketika umat manusia mati, tidak ada cara bagi mereka untuk dibangkitkan seperti makhluk-makhluk abisal. Oleh karena itu, Federasi perlu untuk menjaga bagian abisal di mana tentara Dewa Darah diposisikan terlepas dari masalah lain. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun memiliki ekspresi setenang air. Terlepas dari pengalamannya selama lebih dari 60 tahun, ia tidak bisa menahan diri untuk merasakan dadanya kencang ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk abisal ini. Dia benar-benar memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung melawan makhluk abisal tetapi pada premis bahwa ada batas tertentu untuk situasi tersebut. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak Raja Abisal benar-benar muncul di dunia manusia seperti hari ini. Sebagai komandan resimen, ia tidak bisa mengambil risiko tergelincir ke pesawat abisal untuk mengalami kemampuan Raja-Raja Abisal. Douluo yang tidak berperasaan sebagai Blood One dari pasukan militer memiliki lebih banyak pengalaman di bidang ini daripada dirinya. Jatuhnya Kaisar Siluman Enam Cakar dan Kaisar Semut secara berturut-turut telah memberi mereka kepercayaan yang sangat besar, tetapi 5 raja besar yang tiba dengan cepat tidak dapat dihalangi oleh perangkat keras militer yang mereka miliki saat ini. Mereka hanya bisa memblokir mereka dengan melepaskan senjata pemusnah yang bahkan lebih kuat. Namun, masalahnya adalah dia tidak bisa mengatakan sejauh mana kemampuan Raja Hitam. Identitas Black Monarch sebagai ke-9 di peringkat Raja Abisal dan pemimpin klan Black Empress sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di Blood God Army. Itu sudah dianggap sebagai peristiwa luar biasa ketika hanya satu permaisuri hitam muncul di lorong-lorong bercabang, apalagi kehadiran pribadi Raja Hitam. Klan Black Empress adalah klan minoritas di semua lapisan pesawat abisal,
tetapi kapasitas bertarung individualnya sangat kuat sehingga bahkan bisa peringkat di antara 5 besar dalam kapasitas pertempuran rata-rata seluruh jurang. Ketika Zhang Huanyun masih muda, dia pernah bertengkar dengan permaisuri hitam dan dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia ditangkap di sudut yang sempit. Permaisuri hitam sudah sangat tajam, jadi dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kemampuan Raja Hitam itu. Suara ledakan naik satu demi satu sementara tembakan artileri ditembakkan lebih cepat sekarang. Tentara Bloodguard Army menunjukkan kualitas yang sangat tinggi dalam menghadapi serangan agresif dan benar-benar tenang. Mereka berganti-ganti semua jenis tangki energi senjata menurut latihan bertahun-tahun dan telah melibatkan beberapa senjata cadangan dalam pertempuran juga. Bersiaplah untuk menggunakan bom korosif. Ekspresi Zhang Huanyun masih setenang air saat dia mengirim pesanan atas perintah. Perangkat jiwa silinder besar berdiameter lebih dari 30 meter perlahan-lahan muncul dari tanah di dekat pintu keluar lorong. Silinder dicat hijau gelap yang dihiasi dengan pola tengkorak hitam. Orang bisa merasakan terornya hanya dengan melihat dengan mata sendiri. Silinder diarahkan ke arah lorong abisal diagonal dengan fluktuasi energi yang memancar tidak jelas dari dalam. Saat ini, setelah didakwa dengan liar oleh makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya, garis blokade sudah semakin dekat dengan jalan keluar lorong. Luncurkan bom korosif. Perintah Zhang Huanyun. Sebuah bola cahaya hijau gelap dipancarkan dari bagian dalam silinder hijau. Segera setelah itu, bola lampu hijau gelap diluncurkan dan memproyeksikan kurva parabola yang indah di langit. Itu langsung menuju ke pusat pintu keluar lorong abisal. Garis blokade di pintu keluar lorong abisal berhenti sejenak sementara ketika makhluk-makhluk abisal segera mengambil kesempatan dan dengan ganas menagih dari bawah. Namun, bola lampu hijau gelap besar dengan diameter hampir 30 meter telah jatuh ke lorong abisal. Bab 1100. Bola cahaya tak terhindarkan bersentuhan dengan makhluk abisal. Adegan mengerikan muncul, seolah-olah makhluk abisal terpaku pada bola cahaya saat menyentuh mereka. Makhluk-makhluk abisal tidak bisa berjuang bebas dari adesi dan mereka mulai perlahan-lahan mencair dari mereka. Itu bahkan lebih aneh bahwa bola cahaya tampaknya memancarkan kekuatan hisap sedemikian rupa sehingga energi abisal yang dikonversi dari makhluk abisal yang meleleh tidak dapat hancur dan diserap ke dalam bagian abisal di bawah ini tetapi hanya bisa menghilang perlahan. Umat manusia mempelajari makhluk abisal selama bertahun-tahun sehingga secara alami mustahil bagi manusia untuk tidak datang dengan ide untuk berurusan dengan mereka. Bom korosif adalah senjata rahasia yang dirancang khusus untuk menangani makhluk abisal. Itu diproduksi dengan menggunakan jenis khusus dari prinsip sirkuit jiwa dan tidak hanya mampu menghancurkan sebagian besar makhluk abisal tetapi juga efektif dalam menghasilkan adesi yang sangat kuat terhadap mereka. Makhluk-makhluk abisal tidak dapat kembali ke pesawat abisal dalam bentuk energi setelah terbunuh dalam pertempuran. Meskipun ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai tindakan sementara, itu agak efektif ketika digunakan terhadap wabah skala besar dari bagian abisal. Zhang Huanyun memerintahkan ketika dia menyaksikan bom korosif membawa sejumlah besar makhluk abisal bersamaan dengan itu ketika jatuh ke kedalaman lorong abisal. Meledakkan. Suara ledakan keras terdengar ketika bola lampu hijau gelap yang besar meledak seketika di kedalaman lorong abisal. Cahaya bersinar ke segala arah saat sejumlah besar cairan hijau menyebar ke lingkungan sebelum mencemari sejumlah besar makhluk abisal. Kemudian ia mulai menimbulkan korosi hebat sambil mencemari energi abisal mereka. Sementara itu, kekuatan makhluk abisal juga terungkap. Makhluk abisal biasa mati dengan cepat setelah bersentuhan dengan bom korosif namun, beberapa makhluk abisal yang lebih kuat memiliki cara mereka untuk bereaksi terhadapnya. Setelah kedatangan Black Monarch, terselubung kabut hitam di seluruh tubuh mereka adalah 12 ratu hitam yang tampak lebih kecil darinya. Saat ini, ada 6 ratu hitam yang berjaga di sisi Raja Hitam sementara 6 ratu hitam lainnya sudah melompat ke langit. Kabut hitam tebal di sekitar tubuh mereka melonjak ke atas dan bersentuhan dengan cairan korosif yang keluar dari bom korosif. Kabut hitam berfluktuasi hebat dan cairan korosif segera dinodai oleh itu berubah menjadi bagian dari kabut hitam. Justru karena trik mereka bahwa cairan korosif yang kuat tidak memiliki cara untuk membunuh lebih banyak makhluk abisal. Bahkan dengan demikian, bom korosif berhasil menghentikan momentum serangan sengit makhluk abisal. Six Black Empresses melompat ke udara dan bertindak sebagai kekuatan tempur utama. Mereka akhirnya bergerak sementara 5 Raja Abisal yang dipimpin oleh Black Monarch tetap tidak dilindungi di tempat yang sama ketika mereka diam-diam mengamati situasi di pintu keluar.
6 Black Empress terbang ke udara sementara makhluk abisal lainnya segera berkerumun di sekitar tubuh mereka. Keenam permaisuri hitam ini semuanya mengeluarkan kabut hitam tebal dari tubuh mereka. Kabut hitam tebal itu seperti bentuk energi abisal yang sama sekali berbeda. Itu sangat padat sehingga bom jiwa yang telah mendarat di dalamnya tidak bisa meledak. Di sisi lain, sinar jiwa yang mendarat di dalamnya juga lenyap seperti lembu tanah liat yang pergi ke laut. Zhang Huanyun memiliki ekspresi dingin. Dia sangat menyadari bahwa ini adalah trik terkenal klan Black Empress yang dikenal sebagai Black Devoured Demon. Kabut itu mampu melahap setiap objek atau energi dan kemudian mengubahnya dalam jumlah tertentu menjadi kekuatannya sendiri untuk menggunakan kemampuan yang sangat kuat. Itu mampu berfungsi sebagai keterampilan serangan dan pertahanan. Ini adalah kemampuan yang diberkahi klan Black Empress dan bahkan bisa dikatakan bahwa semua kemampuan mereka berasal dengan Black Devoured Demon Fog ini sebagai sebuah yayasan. The Black Devoured Demon Fog muncul ke langit dan memblokir sebagian besar serangan dalam sepersekian detik. Keenam permaisuri hitam ini semuanya dianugerahkan dengan kemampuan yang dekat dengan judul Doulos biasa yang tentu saja tidak mengenakan armor perang. Mereka sangat terampil dalam melindungi sejumlah besar makhluk abisal di belakang mereka. Satu demi satu makhluk abisal tersembunyi di balik kabut. Makhluk-makhluk itu bergerak sangat cepat sehingga mereka bisa langsung meledak dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan suara untuk jarak tertentu. Zhang Huanyun menarik napas dalam-dalam. Satu-satunya cara untuk berurusan dengan Black Devoured Demon Fog adalah melawan dengan kekuatan menggunakan energi mereka. Jika energi yang diberikan dari pihak mereka melebihi batas Black Devoured Demon Fog maka mereka dapat memecahkan kabut dengan satu serangan. Ini tidak diragukan lagi akan menghasilkan konsumsi energi yang tinggi tetapi ini adalah masalah yang mereka tidak bisa pedulikan sekarang. Sementara itu, Zhang Huanyun merasakan dadanya menegang saat sesuatu tiba-tiba muncul di pikirannya. Segera setelah itu, cermin terang di belakang punggungnya bersinar dengan cahaya ketika siluet muncul di sisinya. Sayap naga emas besar menyebar terbuka dan memancarkan fluktuasi esensi darah yang kuat. Saat itu ketika esensi darah yang kuat muncul, terlepas dari basis kultivasinya, bahkan Zhang Huanyun bisa merasakan esensi darahnya terpengaruh. Fluktuasi energi yang mengerikan menyembur keluar pada saat ini sementara esensi darah yang kuat telah membuat warna emas merah muncul di langit. Tidak ada keraguan bahwa siluet yang diterangi oleh Bright Mirror Domain-nya adalah Tang Wulin. Di sisi lain, mata Tang Wulin sudah benar-benar berubah menjadi merah keemasan sementara auranya berfluktuasi dengan cara yang agak tidak stabil. Aliran sinar listrik keemasan muncul terus-menerus di sekitarnya dan bahkan baju tempur Dragon Moon-nya sedang mengalami beberapa transformasi. Lapisan kabut emas merah muncul di permukaan seperti baju besi tempurung emas yang membuat seluruh orang Tang Wulin tampak sedikit ilusi. Di sisi lain, kabut itu sepertinya berkontraksi dan meluas dalam satu lingkaran mengikuti bunyi detak jantungnya. Pada saat yang sama ketika seluruh proses berulang, fluktuasi esensi darah Tang Wulin melonjak tanpa henti. Mengaum, Tang Wulin tiba-tiba melihat ke langit dan meraung seolah-olah dia tidak tahan lagi. Dalam sepersekian detik Golden Dragon Spear muncul di tangan kanannya. Dia berubah menjadi aliran emas merah saat dia menerjang lurus ke lorong abisal. Tang Wulin, Zhang Huanyun yang terkejut segera berteriak keras-keras dari belakang. Bocah itu adalah pilar utama Blood God Army untuk menangani pesawat abisal di masa depan. Zhang Huanyun tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Untungnya, Tang Wulin tidak menyelam tetapi tiba-tiba ia menusuk dengan tombak naga emas di tangannya saat tubuhnya berhenti di udara. Raungan naga pemberani langsung meledak dan naga emas raksasa tiba-tiba keluar dari ujung tombak naga emas. Naga itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ketika tiba-tiba menyapu langit dan menembak tepat ke Black Devoured Demon Fog yang sudah naik ke langit. The Black Devoured Demon Fog sudah menyebar dalam jarak kurang dari 1000 meter dari pintu keluar. Demon Fusiform di belakang melintasi Fog Demon dan melompat ke langit sebelum berubah menjadi garis-garis tajam dalam upaya untuk menerobos keluar. Namun, naga emas raksasa yang dikirim oleh Tang Wulin sudah muncul pada saat yang tepat ini. Naga emas meraung keras dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara ekor naga raksasa emas itu masih terhubung dengan tombak naga emas Tang Wulin. Naga emas itu panjangnya lebih dari 500 meter, sementara pengaruhnya yang agung dan sayap naga yang besar tiba-tiba memenuhi seluruh lorong sampai ke jurangnya. Tang Wulin melahap semua kekuatan hidup dengan menghirup Kaisar Iblis bercakar 6 dan Kaisar Semut Kering berturut-turut.
Meskipun sebagian besar kekuatan hidup dimakan oleh Life Seed, itu terutama mengkonsumsi benih pesawat yang dibawa oleh dua jenis besar. Hukum planar dan kekuatan kehidupan asli yang terkandung dalam benih pesawat adalah yang paling dibutuhkan. Sebagai tuan rumah Life Seed, Tang Wulin telah menerima sejumlah besar manfaat dari benih di samping melahap kekuatan hidup dua raja besar. Dia merasa tubuhnya akan meledak karena konsumsi berlebihan. Inti naga dan inti jiwanya sudah menyerap dengan kekuatan penuh tetapi masih mustahil bagi seseorang untuk menelan seorang pria gemuk dalam satu tegukan. Sama seperti dua kor besar untuk sementara waktu mencapai saturasi penuh mereka, Tang Wulin seperti bola melambung. Seluruh orangnya tampak normal tetapi dalam kenyataannya, dia merasa sangat kenyang sehingga dia bisa meledak kapan saja. Untungnya, segel Raja Naga Emas tertekan oleh sejumlah besar kekuatan hidup di tubuh Tang Wulin. Kalau tidak, dia yakin bahwa jika masalah internal dan eksternal terjadi secara bersamaan, dia tidak akan mampu bertahan lagi. Karena itu, dia perlu mencurahkan energi berlebih yang tidak bisa diserap oleh tubuhnya saat ini. Hanya dengan melakukan itu bisa pulih dari bom waktu yang berdetak seperti keadaan tubuhnya sekarang. Ini menghasilkan penampilan naga emas sepanjang 500 meter sebelumnya. Bahkan jika basis budidayanya dinaikkan ke peringkat judul Douluo di masa depan, dia tidak bisa melakukan serangan seperti itu dengan tombak naga emasnya. Namun, dia bisa melakukannya sekarang. Basis budidaya kekuatan jiwa Tang Wulin telah mencapai lebih dari peringkat 60. Selain kekuatan garis keturunan Golden Dragon King yang kuat dan penguatan armor tempur dua kata, basis budidayanya secara keseluruhan sudah bisa menyaingi judul Douluo yang tidak mengenakan armor perang. Di sisi lain, tombak yang dia tusuk saat ini sudah jauh melebihi domain titel Douluo dan bahkan telah melebihi standar Hyper Douluo. Dengan kata yang lebih sederhana, ini sama dengan serangan yang dihasilkan dengan mengubah kekuatan hidup Tang Wulin yang dilahap oleh Kaisar Semut dan Kaisar Setan Enam Cakar. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Demon Fusiform belum bersentuhan dengan naga raksasa emas ketika kabut emas merah dinyalakan dari ujung tombak. Setan itu langsung menguap di udara sebelum berubah menjadi energi abisal saat ia menghilang ke udara. Namun, pemandangan mengerikan muncul. Sama seperti energi abisal mulai menghilang, naga emas raksasa telah tiba dan segera diserap oleh naga sebelum berubah menjadi bagian dari energi Tang Wulin. Naga emas saat ini sama seperti bagian dari tombak naga emas Tang Wulin. Itu adalah perpanjangan efektif Golden Dragon Spear.